Tak lebih seperti ngengat harimau, yang terbang mengitari cahaya putih, aku, Zhang Yongguk, seperti itulah gambaran kehidupanku ini, yang tidak ada artinya. Aku memiliki seorang ibu yang selalu bekerja keras, bahkan, dia selalu bangga melihat nilai ujianku yang selalu mendapatkan nilai tinggi di sekolah. Namun, pada saat itu, ibuku masih belum tahu tentang fakta bahwa putranya adalah seorang pembohong. Kendati demikian, ibuku adalah tipe orang yang akan memberikan segalanya untuk putranya tersayang. Namun aku selalu berpikir, andai aku sungguh mendapatkan nilai yang tinggi, apakah rasa bersalah terhadap ibuku ini akan sedikit lebih ringan. Awalnya, aku sempat berpikir untuk menjadi seorang aktor, karena aku selalu merasa iri dengan kehidupan yang gemerlap itu. Aku iri dengan aktor yang tinggal di apartemen mewah, dan itulah mengapa aku mendaftar. Demi mencapai tujuanku, aku selalu berusaha dan berjuang dengan keras untuk menampilkan yang terbaik dalam setiap aktingku, karena aku ingin bisa menjadi aktor yang terkenal. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari satu hal. Ternyata ada banyak sekali orang berbakat di luar sana, yang bersinar secerah matahari, tapi meski begitu, aku tidak pernah menyerah. Aku akan melakukan apapun, untuk dapat menjadi seorang aktor yang sukses, entah itu drama atau film, peran besar atau kecil, aku akan berusaha mati-matian dalam memerankannya. Meski begitu, aku masihlah seorang aktor yang tidak terkenal, yang tidak punya pilihan selain mengkhawatirkan mata pencahariannya. Namun berkat usahaku itu, namaku, Zhang Yongguk, perlahan mulai dikenal dan diingat orang. Bahkan, aku berhasil mendapatkan penghargaan pertamaku, meskipun penghargaan itu sebagai aktor pendukung, tapi dengan pencapaian itu aku cukup puas. Dengan begitu aku pun berhasil. Bayangan kemiskinan dalam kehidupan Zhang Yongguk akhirnya telah lama terhapus, dan sekarang, aku sudah punya apartemen dengan pemandangan Sungai Han. Bahkan, aku sekarang sudah menjadi aktor yang terkenal, yang sedang naik daun. Hidupku kini sudah tidak membosankan lagi, setidaknya untuk saat ini. Namun, di tengah karirku yang sedang naik-naiknya, aku menerima kabar yang tidak diharapkan dari rumah sakit tentang ibuku, dan saat aku sampai di rumah sakit, yang aku lihat adalah sosok ibuku yang lebih tua dari apa yang aku ingat. Dengan kejadian ini, seketika aku tersadar bahwa selama ini, bukan kemiskinanku yang ingin kuhapus, melainkan beban yang dipikul ibuku. Ya, dia adalah ibuku. Aku memang anak yang tidak tahu diri, dan yang membuatku semakin terpukul. Tak lama ibu pun meninggal. Sejak saat itu, aku terus menyesalinya lagi dan lagi, bahkan sampai kematiannya. Aku tidak sempat untuk menjenguk ibuku dengan benar. Jika saja waktu bisa diulang, aku ingin memperbaiki semuanya kepada ibuku. Namun, itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kadang aku berpikir, aku memang pantas mati dan masuk ke neraka. Hingga akhirnya, aku pun memutuskan untuk mengakhiri hidupku sendiri. Namun, di ujung kematianku, tiba-tiba aku melihat ibu dengan tawanya yang sudah lama tidak aku lihat. Aku pun berpikir, jika ini sepertinya hanya sebuah mimpi, mimpi dari seorang ibu yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk seorang anak. Hingga satu hal yang baru kusadari, sosok seorang ibu lebih mulia daripada semua aktris besar lainnya. Bahkan aku tidak akan sadar jika aku sudah menjadi anak yang durhaka. Sebelum aku mulai kehilangan, tapi aku mulai merasa aneh. Rasa kenyang ini rasanya terlalu nyata untuk disebut sebagai mimpi, dan wallpaper yang sudah usang itu, serta aroma ini, bahkan rasa gurih dari nasi yang baru dimasak ini, membuatku ingin kembali ke masa-masa itu. Namun, akhirnya aku baru menyadari, jika saat ini aku telah kembali ke kehidupanku di masa lalu, meskipun logikaku tidak bisa memahaminya, tapi satu hal yang pasti, aku telah benar-benar kembali ke masa-masa itu. Singkat cerita, 3 bulan setelahnya, Zhang Yongguk menjalani kehidupan seperti biasanya. Saat ini, dia pun tengah dalam perjalanan menuju ke sekolah. Namun, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya, dikala dirinya mendengar seseorang yang memanggil namanya dari kejauhan. Dan seorang anak yang merangkulnya adalah Jin Seong, sekaligus teman sekelas Zhang Yongguk di sekolah. Lanjut dengan penuh antusias, Jin Seong berkata, "Hei Zhang Yongguk, nanti pulang sekolah ikut futsal yuk." Zhang Yongguk menanggapi, "Oh, Jin Seong ya. Tapi maaf, hari ini aku gak bisa ikut." Jin Seong bertanya, "Emangnya kenapa?" Zhang Yongguk menjawab, "Hari ini aku mau belajar." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Karena sekarang, aku ingin mencari cara lain untuk sukses. Selain menjadi seorang aktor, aku ingin membahagiakan ibuku, karena di kehidupanku sebelumnya, aku sudah banyak bermain. Jadi kali ini, aku harus belajar lebih giat, supaya mendapatkan nilai yang tinggi, dan demi ibuku, aku tidak akan menjadi aktor lagi. Lalu mulai hari ini, aku akan jadi tonggak sejarah di hidupku."
cerita berlanjut, saat di dalam kelas, sang guru yang mengumumkan nilai ujian tertinggi setiap siswa berkata, "Perhatian semuanya, murid yang meraih nilai tertinggi di kelas, sekaligus mendapat nilai tertinggi ke-12 di sekolah, dia adalah Zhang Yongguk, dia berhasil bersinar di ujian kali ini." Mendengar hal itu, tentu saja sebagian siswa pun tampak menggerutu, bahkan, salah satu siswa yang tampak terkejut pun berkata, "Zhang Yongguk, bagaimana dia bisa mendapat nilai tertinggi, padahal, nilai dia di ujian sebelumnya justru paling buruk, ini gila." Kemudian, Zhang Yongguk yang maju ke depan berkata, "Terima kasih banyak Pak." Gurunya menanggapi, "Selamat atas nilaimu, setelah ini, datanglah ke meja Bapak di ruang guru." Akan tetapi, Zhang Yongguk tampak sedikit kebingungan, namun dia pun menjawab, "Baik Pak, setelah ini saya akan datang menemui Anda." Kendati demikian, gurunya yang memperhatikan Zhang Yongguk, dalam hati bergumam, ada apa dengan ekspresi wajahnya itu?" Sementara itu, Zhang Yongguk yang tampak diliputi ketidakpuasan, dalam pikirannya berkata, "Aku cuma mendapat peringkat ke-12 dari satu sekolah. Padahal, aku sudah belajar mati-matian belakangan ini. Bahkan, ingatan dan pemahamanku meningkat sejak aku kembali, jadi, aku berharap mendapat hasil yang sempurna." Cerita kembali berlanjut, gurunya yang kini sudah berada di ujung pintu berseru, "Zhang Yongguk, cepat ikuti Bapak ke ruangan guru." Zhang Yongguk dengan cepat merespon, "Siap Pak." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Jujur saja, dengan hasil ini aku kecewa, tapi untungnya ujian sudah selesai, jadi, aku bisa membantu Ibu." Beberapa saat kemudian, gurunya dengan nada sedikit menuduh bertanya, "Hei nak, apa saat ujian kamu menyontek?" Zhang Yongguk terkejut, "Tidak Pak, tidak sama sekali." Gurunya mengernyit, "Kalau begitu, bagaimana caramu meraih nilai tinggi? Apa kamu kira, Bapak tidak tahu nilaimu saat di UTS kemarin? Terlebih lagi, orang yang tertinggal di kelas, bisa tiba-tiba naik ke peringkat 12 sekolah, memangnya itu masuk akal? Bahkan seekor anjing pun, akan bilang kalau itu sama sekali tidak logis." Namun, Zhang Yongguk dengan santai menimpali, "Maaf Pak, anjing kan tidak bisa bicara. Bapak ini sedang ngelawak ya." Dia melanjutkan, "Harusnya Bapak juga sudah tahu, bukankah Bapak sendiri yang mengatur meja, supaya aku dikelilingi oleh murid-murid pemalas? Jadi, kalau semisal mau mencontek pun, mereka pasti sudah tidur pulas, sebelum aku bisa melakukannya kan? Dan juga, mungkin Bapak beranggapan, kalau aku mencuri soal sebelum ujian, lalu mengingat jawaban yang sudah aku kerjakan sebelumnya, tapi jika Bapak masih belum percaya, aku siap mengulang ujiannya. Aku yakin, Bapak akan puas dengan hasilnya." Tentu saja, mendengar Zhang Yongguk yang penuh percaya diri, gurunya pun sampai dibuat terperangah. Gurunya pun menggaruk kepala seraya berkata, "Ah, baiklah, kalau begitu kamu bisa kembali ke kelas." Zhang Yongguk sedikit menunduk, "Siap Pak." Kemudian, gurunya yang tampak kebingungan kembali berkata, "Aneh sekali, sikap anak itu kini telah berubah." Beberapa waktu kemudian, setelah semua pelajaran di sekolah selesai, Zhang Yongguk pun berniat untuk segera pulang, namun, tiba-tiba sebuah bola tepat berhenti di kakinya, hingga seorang murid yang melambaikan tangannya berkata, "Hei Yongguk, sini ikut main." Tamannya menimpali, "Wei, Juma, dia udah gak mau lagi main bola." Kemudian, Zhang Yongguk menendang bola itu seraya berkata, "Maaf, tapi aku sibuk, jadi, selamat bersenang-senang kawan." Kendati demikian, Zhang Yongguk lantas menatap ke arah langit seraya bergumam, "Aku mengulang kembali hidupku, mungkinkah semua ini hanyalah mimpi? Apa mungkin, ini adalah khayalan yang kuciptakan sendiri di dalam kepalaku? Tapi jika ini hanya sebuah mimpi atau khayalan, semuanya terasa begitu hidup, apa mungkin, dewa memberiku kesempatan kedua? Jika itu memang benar, maka kehidupan kali ini, adalah kesempatanku untuk memperbaiki semua kesalahan di kehidupan sebelumnya." Cerita berlanjut, Zhang Yongguk pun saat ini datang menemui ibunya, di tempat di mana dia berjualan. Tentu saja, hal itu pun membuat ibunya terkejut. Kemudian, dengan penuh rasa kebingungan ibunya bertanya, "Nak, kamu sedang apa di sini?" Zhang Yongguk tersenyum kepada ibunya dan berkata, "Ibu, UAS kan sudah beres, jadi, aku di sini untuk membantu ibu berjualan." Ibunya seketika terkejut, lalu dia menanggapi, "Tidak apa-apa nak, lebih baik kamu istirahat saja di rumah." Zhang Yongguk, dalam hati bergumam, "Ibu pasti sangat terkejut, tapi itu wajar, lagi pula, di kehidupanku sebelumnya, aku sama sekali belum pernah menginjakkan kaki di pasar tradisional Namhang, bisa dibilang, aku tipe anak yang selalu malu untuk berjualan ikan di pasar, tapi kali ini, aku tidak mau menyesalinya lagi, aku tidak ingin melewatkan kesempatan di kehidupan keduaku." Lanjut dengan penuh semangat Zhang Yongguk berkata, "Ibu,
Karena aku sudah di sini, biar ku bantu membawakan ikannya." Kemudian, Zhang Yongguk mengalihkan perhatiannya ke arah semua ikan yang hendak dijual, lalu dia berkata, "Apa kondisi ikannya masih segar semuanya?" Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Meskipun ibu berjualan sedari pagi, tapi, ikan segar di grosir lebih cepat terjual habis, karena itulah, ibu membeli barang sisa dari toko grosiran, jadi tentu saja, ada perbedaan kualitas ikan, sehingga ikan yang dijual pun tidak banyak." Dia melanjutkan, "Kalau melihat kondisinya seperti ini, haruskah aku dan ibuku pergi ke toko grosir besok? Lagi pula, aku harus mengubah sedikit tampilannya, agar lebih bisa menarik minat pembeli." Kemudian, sang ibu yang ada di sampingnya berkata, "Yongguk, bukankah itu berat? Terima kasih sudah bantu ibu, tapi kamu sebaiknya istirahat saja di rumah." Zhang Yongguk menanggapi, "Jangan begitu Bu. Aku datang kemari ingin membantu." Lalu dia kembali bergumam dalam hati, "Di kehidupan lamaku, pekerjaan yang kulakukan bukan hanya sebagai aktor saja, aku melakukan banyak pekerjaan lain, agar bisa bertahan hidup. Aku bahkan pernah bekerja sebagai sopir, pembawa barang dan lainnya, tapi, pekerjaan yang aku kuasai, tetaplah menjadi seorang penjual ikan, itu karena, aku telah melihat dan mempelajarinya sejak kecil. Aku berpindah dari pasar ke pasar lain, untuk menjual banyak ikan, dan saat itu, ibuku tidak mempunyai keahlian berbisnis, sedangkan tanpa keahlian bisnis, maka akan sulit untuk sukses berjualan di pasar Busan. Tapi, jika aku memanfaatkan tubuh yang masih muda ini, dan ditambah pengalaman yang kumiliki ini, dengan suara yang keras dan kata-kata yang jelas, mungkin itu bisa sedikit mengubah situasi." Kemudian, dengan suara lantang dan penuh yakin, Zhang Yongguk mulai mempromosikan ikan jualannya. Dia pun tidak ragu, untuk menjual ikan-ikannya dengan harga yang lebih murah. Tentu saja, caranya itu kini mulai mendapat perhatian dari beberapa pengunjung pasar. Kendati demikian, ibunya malah tampak terlihat panik, dengan apa yang sedang dilakukan oleh putranya. Sementara itu, salah satu penjual di pasar itu berkata, "Wah, anak muda memang penuh semangat ya." Seorang pelanggan menambahkan, "Itu benar, selain penuh semangat, suaranya juga sangat merdu." Zhang Yongguk, dalam hati bergumam, "Syukurlah, akhirnya aku berhasil menarik perhatian banyak orang." Lanjut dengan gesturnya dia berkata, hahaha, silakan dipilih, ada diskon untuk 5 pembeli pertama ikan tuna dan makarel. Masih segar dan bagus. Jadi kemarilah." Tentu saja, dengan promosi diskon yang dia berikan, kini toko tempatnya berjualan menjadi sangat ramai. Sementara itu, dari kejauhan, tampak 2 orang pria dan wanita, yang kini sedang melangsungkan percakapan. Wanita ini bernama Choi Han Seok, dia adalah seorang penulis di drama KBC, dengan sebuah film yang berjudul, The Man in August, sedangkan pria ini, belum diketahui namanya, namun, dia adalah pemeran pendukung terkenal di drama KBC. Lanjut pria itu bertanya, "Penulis Choi, memangnya tidak apa-apa, kalau kita bolos di hari pertama syuting?" Han Seok dengan santai menjawab, "Kau tidak perlu khawatir, lagi pula, ini pertama kalinya aku bolos, jadi bersantai sedikit bolehlah." Pria itu menghela napas dan berkata, jawaban Anda membuatku tambah gelisah, karena aku mempertaruhkan hidupku demi pekerjaan ini." Han Seok menatapnya sambil tertawa kecil, lalu dia berkata, "Untuk seseorang yang bilang mempertaruhkan hidupnya, tampaknya tidak terlalu banyak kerutan di wajahmu." Dia menambahkan, "Apa kau menawarkan teh sambil menonton orang lain latihan?" Pria itu mengernyit, "Bukan begitu, aku memang menyukai pemeran utamanya, tapi, kenapa yang memerankan karakter utama Ha Jin harus anak kecil?" Han Seok menimpali, "Bukankah aktingnya cukup bagus? Bahkan, penulis Wang sering memujinya." Mendengar hal itu, si pria tampak geram, lalu berkata, "Aku lebih baik dari teman sebayaku." Han Seok menyela, teman sebaya." Pria itu melanjutkan, "Ya, aku tidak begitu menyukai aksen bicaranya, karena bagiku, itu seperti memakai pakaian yang tidak sesuai ukuran. Sungguh aku tidak habis pikir, bagaimana bisa orang Seoul bisa meniru aksen dari orang-orang Busan." Namun di tengah pembicaraannya, tiba-tiba perhatiannya teralihkan, dikala dia mendengar suara Zhang Yongguk, yang sampai saat ini, dia terus mempromosikan ikan jualannya tanpa lelah. Sementara itu, seorang pelanggan yang sedang berinteraksi dengannya bertanya, "Ini ada bonusnya kan?" Zhang Yongguk, dengan nada sedikit pelan menjawab, "Tentu saja. Aku sudah tambahkan beberapa ekor. Tapi jangan bilang siapapun, karena kalau bosku tahu, dia pasti akan marah padaku, jadi, tetap rahasiakan ini ya." Sedangkan dari kejauhan, ibunya yang sedari tadi memperhatikan, dia tampak penuh bangga, karena melihat putranya yang sangat pandai dalam membantunya berjualan.
Bahkan, tanpa henti dia terus meneriakkan semua dagangannya, demi menarik perhatian setiap pengunjung yang datang ke pasar, melihat kegigihan dan kepintarannya dalam berjualan yang dianggap unik, sampai-sampai, dua orang pengunjung pun tampak berinisiatif untuk mengambil video dengan ponsel mereka. Menyadari hal itu, Zhang Yongguk pun memanfaatkannya dengan berkata, "Hoho, kalian boleh mengambil foto atau video, asalkan beli ikannya dulu." Tentu saja, Han Seok dan sang aktor yang mendengar hal itu pun dibuat terperangah, namun di dalam pikirannya, mereka merasa sudah menemukan sosok yang cocok untuk menjadi pemeran dalam proyek drama yang sedang mereka garap. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, setelah pasar mulai luang oleh pengunjung, Zhang Yongguk yang tampak membawa sesuatu di tangannya, dia langsung berlari untuk menghampiri ibunya. Menyadari hal itu, ibunya pun menatap heran. Kemudian, Zhang Yongguk yang terlihat penuh antusias berkata, "Ibu, lihat ini." Tukang buahnya bilang, "Hari ini adalah hari keberuntunganku, dan dia memberiku buah-buahan ini." Ibunya menatap heran, "Nak, kamu harus istirahat, kenapa kamu masih di sini?" Zhang Yongguk lalu mengambil kotak dari tangan ibunya, dia lantas berkata, "Ibu, aku melakukan ini karena aku suka, selain itu, bagaimana bisa aku pulang, di saat ibu sedang kesulitan?" Namun, seketika ibunya pun menatap dengan tatapan penuh haru. Zhang Yongguk yang menyadari hal itu pun bertanya, "Ah, ibu, ada apa denganmu?" Dengan cepat ibunya menjawab, "Oh, bukan apa-apa." Dia menambahkan, "Oh iya, kamu pasti lapar kan? Kalau begitu, ayo ibu belikan makanan untukmu." Namun, sejenak Zhang Yongguk tertegun, dengan penuh pemikiran di dalam dirinya, dalam hati dia bergumam, "Ibu, kenapa ekspresi ibu seperti itu?" Tiba-tiba, pria itu dan Han Seok datang menghampiri mereka. Lanjut pria itu berkata, "Permisi. Apakah saya bisa bicara denganmu sebentar?" Namun, ibu Zhang Yongguk yang mengira pria itu pelanggan berkata, "Ah, maaf, ikannya sudah habis." Pria itu merespon, "Oh, sepertinya Anda salah paham, kami datang ke sini bukan untuk membeli ikan, tapi maksud kedatangan saya ingin bicara dengan murid itu. Apakah Anda ibunya?" Ibu Zhang Yongguk, dengan nada penuh cemas menjawab, "Ya, itu benar. Lalu, ada perlu apa kalian mencari putraku?" Sementara di sisi lain, Zhang Yongguk yang memperhatikan ibunya bergumam, "Tampaknya ibuku kelihatan khawatir dan bingung. Apa mungkin, dia mikirnya aku sudah membuat ulah? Jika begitu, aku harus menunjukkan padanya, kalau aku tumbuh dengan benar." Cerita berlanjut, pria itu dengan nada menenangkan berkata, "Ah, Anda tenang saja, aku bukan orang yang aneh kok." Kemudian, pria itu menunjukkan kartu nama miliknya, lalu dia melanjutkan, "Aku produser dari stasiun TV KBC, bisa dibilang, kalau aku ini sedikit terkenal." Mendengar hal itu, Zhang Yongguk pun menatap dengan penuh pemikiran. Kendati demikian, ibunya yang tampak terkejut berkata, "Wah, jadi Anda yang membuat program seperti This Is Happening in This World ya?" Pria itu tertawa kecil, "Oh, bukan, aku berada di departemen teater dan film." Lalu orang di sebelahku ini adalah Choi Han Seok, dia juga seorang penulis. Sontak saja, hal itu membuat Zhang Yongguk terkejut. Lanjut dalam hati dia bergumam, "Hah, jadi dia adalah penulis terkenal Choi Han Seok. Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak pernah melihat wajahnya, tapi aku ingat pernah mendengar namanya." Zhang Yongguk melanjutkan, "Waktu itu, karya pertamanya melejit, dan karya-karya selanjutnya pun jadi hit satu demi satu. Bahkan, dia adalah penulis unggulan di banyak saluran TV, termasuk juga KBC. Dia adalah orang yang sangat hebat, bahkan sutradaranya pun sampai bingung dibuatnya. Jadi bisa dibilang, dia memiliki pengaruh yang luar biasa di industri ini." Lalu orang ini, sejauh yang kuingat, dia adalah sutradara drama di stasiun TV KBC di masa depan. Meski begitu, aku bertemu orang seperti mereka di kehidupan masa laluku. Tapi satu hal yang tidak aku pahami, apa yang dilakukan para selebriti ini di sini. Selain itu, mereka tidak seharusnya ada hubungannya dengan kehidupan masa laluku." Cerita berlanjut, pria itu yang telah memperhatikan Zhang Yongguk berkata, "Sebelumnya, aku melihat putra ibu berjualan di pasar siang tadi, dan suaranya terdengar bagus." Zhang Yongguk tertawa kecil, "Hahaha, terima kasih atas pujiannya." Pria itu tersenyum lalu melanjutkan, "Terus terang saja, apakah putra Anda tertarik untuk menjadi aktor muda?" Seketika ibu Zhang Yongguk terhenyak, Apa saya tidak salah dengar? Anda barusan menawari putraku jadi aktor muda?" Pria itu menanggapi, "Ya, karena saya melihat, dia sepertinya memiliki bakat, dan jika berminat, jangan ragu untuk menghubungi kami." Namun, Zhang Yongguk dalam hati bergumam, "Hah, aku sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk mengulangi kehidupan masa laluku. Lagi pula,
aku tidak bisa mengabaikan ibuku, dan membuatnya mati seperti saat itu, bahkan aku bersumpah, untuk menjalani hidup ini untuk ibuku, jadi jika aku mencoba sedikit lebih keras, aku pasti bisa sukses tanpa harus menjadi seorang aktor. Tiba-tiba, di tengah gumamannya pria itu bertanya, "Hei nak, bolehkah aku tahu siapa namamu?" Namun, sejenak Zhang Yongguk tertegun dan memasang ekspresi penuh pemikiran, lalu tanpa disadari, dia pun mulai mengulurkan tangannya, yang kemudian, sembari menerima kartu nama yang pria itu berikan dia menjawab, "Oh, namaku Zhang Yongguk." Singkat cerita keesokan harinya, sang guru yang kembali memanggil Zhang Yongguk bertanya, "Hei nak, apa sebenarnya cita-citamu?" Zhang Yongguk dengan antusias menjawab, "Saya ingin jadi PNS Pak." Seketika gurunya mengernyit, "Aku sudah lama jadi guru, tapi ini pertama kalinya, ku dengar seorang murid yang ingin jadi PNS, apa jangan-jangan, itu yang ibumu inginkan?" Zhang Yongguk tertawa kecil, "Hahaha, tentu saja tidak, aku cuma gak tahu aja Pak, kalau aku ini mau jadi apa." Gurunya menghela napas, "Baiklah, aku paham, tapi kenapa kamu memilih jadi PNS?" Zhang Yongguk menjawab, "Karena menurutku, jadi PNS daerah, cuma akan dipindahkan ke wilayah terdekat saja, jadi ku pikir, itu akan mempermudahku untuk merawat ibuku." Mendengar hal itu, gurunya pun dalam hati bergumam, "Anak ini, dia terlalu dewasa untuk seumurannya, bahkan akhir-akhir ini, ketika aku bicara dengannya, aku merasa seperti sedang mengobrol dengan teman sebayaku." Lalu di samping itu, alasan dirinya ingin menjadi PNS, ternyata dia sangat khawatir tentang ibunya. Lanjut gurunya bertanya, "Jadi, apa yang akan kamu lakukan selama liburan musim panas?" Zhang Yongguk dengan penuh semangat menjawab, "Karena ini musim panas, maka aku akan membantu ibuku menjual ikan. Karena berjualan ikan di musim panas adalah momen yang terbaik, dan di waktu luang, aku akan belajar bahasa Inggris, untuk persiapan mengikuti ujian PNS." Seketika wajah gurunya memucat, kemudian dia berkata, "Lalu kapan kau menikmati waktu liburanmu? Dan juga, aku pernah dengar, bahwa ada seorang anak kecil yang terkenal pandai memancing ikan." Zhang Yongguk tertawa kecil, "Hoho, jadi rumornya sudah menyebar ya? Padahal, aku cuma berusaha menangkap ikan saat air sedang pasang." Dengan gesturnya gurunya menimpali, Iya, kamu bisa pergi." Zhang Yongguk merespon, "Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu Pak." Namun, saat sudah membuka pintu, langkahnya tiba-tiba terhenti, dikala gurunya kembali memanggil namanya. Gurunya kemudian memberikan sebuah buku untuk dia bawa pulang. Zhang Yongguk dalam hati bergumam, "Ah, bukankah ini buku catatan sekolah ya?" Lanjut dia berkata, "Baik Pak, terima kasih." Gurunya menatap lalu berkata, Iya, aku minta maaf karena sudah mencurigaimu. Selain itu, rawatlah ibumu dengan baik." Gurunya kemudian sedikit menyipitkan mata lalu melanjutkan, "Tapi Yongguk, aku penasaran dengan satu hal, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu dewasa?" Kemudian, dengan nada sedikit bercanda Zhang Yongguk menjawab, "Itu karena aku sudah pernah mati Pak." Singkat cerita, saat hari sudah mulai gelap, Zhang Yongguk tampak menikmati perjalanan pulangnya dengan terus bernyanyi. Kendati demikian, dalam hati dia bergumam, "Aku telat keluar perpustakaan, ibuku pasti khawatir, tapi belajar kali ini menjadi lebih mudah, berkat buku yang diberikan Pak Guru sebelumnya." Namun di luar itu, kalau ditanya apa hal terpenting yang ada di dalam hidup ini, beberapa orang mungkin akan menjawab kebahagiaan atau cinta, tapi kebanyakan, pasti akan menjawab kalau itu adalah uang, karena realita dalam hidup ini, semakin miskin seseorang, maka semakin putus asa orang tersebut, dan semakin kaya seseorang, maka semakin buta pula akan hasrat duniawi. Dan aku, setelah aku hidup kembali, aku selalu membanggakan diri, bahwa aku sudah membuang ketertarikanku pada uang. Cerita berlanjut, setibanya di depan rumah, Zhang Yongguk yang hendak ingin masuk, tiba-tiba dia mendengar sebuah percakapan yang sedang berlangsung, dan semakin dia dengarkan, Zhang Yongguk pun menyadari jika itu adalah suara ibunya. Merasa penasaran, Zhang Yongguk pun perlahan mulai mencari ibunya, dan secara diam-diam, dia pun sengaja menguping pembicaraan ibunya, yang mana, saat ini pemilik rumah yang mereka tinggali, secara tiba-tiba menaikkan uang sewa untuk rumah tersebut. Zhang Yongguk yang juga mendengar hal itu, dalam hati bergumam, "Apa-apaan ini? Belum setahun sejak ibu menandatangani kontraknya, dan mereka kini tiba-tiba menaikkan sewanya. Ini sungguh tidak masuk akal, apakah mereka menaikkannya untuk deposit? Lagi pula, siapa yang akan membayar deposit untuk gubuk seperti ini?" Kemudian, Zhang Yongguk yang saat ini sudah tidak bisa menahan kemarahannya, dia pun langsung berlari seraya bergumam, uang. Aku harus menghasilkan uang, kalau hanya dengan memancing.
Itu pasti tidak cukup untuk membayar sewa yang sudah jatuh tempo, lalu kerja paruh waktu. Itu juga gak mungkin, lagi pula, siapa yang bakal kasih kerjaan ke anak umur segini? Beberapa saat kemudian, di tengah gelapnya malam, Zhang Yongguk yang tampak putus asa berkata, sungguh sialan. Bagaimana bisa anak SMP sepertiku cari uang sebanyak itu? Apakah aku benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Namun, di tengah keputusasaannya, Zhang Yongguk melihat sebuah telepon umum di depannya, dan saat itu juga, dia teringat pada seorang pria, yang sebelumnya menawari dirinya untuk menjadi seorang aktor muda. Dengan cepat, dia pun langsung menghubungi nomor telepon yang ada di kartu nama pria tersebut. Kemudian, dalam sambungan telepon itu dia berkata, "Halo, aku Yang Yongguk, yang Anda temui di pasar Namhang sebelumnya." Pria itu menanggapi, "Ah, Yongguk ya. Jadi bagaimana, apa kau tertarik dengan tawaranku?" Zhang Yongguk menjawab, "Tapi sebelum itu, aku punya satu pertanyaan, berapa banyak Anda akan membayarku?" Mendengar pertanyaannya, pria itu dalam hati bergumam, dia cukup berani, meski tentu saja, sudah umum bagi para aktor untuk menaikkan harga mereka, namun, ini pertama kalinya, aku melihat aktor muda pemula melakukan ini. Tiba-tiba, di tengah gumamannya, Han Seok yang datang sambil tertawa berkata, "Ayolah Pedenim. Dari mana saja kamu? Padahal, semua orang sekarang sedang menunggumu untuk bersulang." Sambil terus mendorongnya Han Seok melanjutkan, "Ayo cepat masuk." Pria itu menimpali, "Tunggu, aku baru saja dapat telepon dari Zhang Yongguk." Han Seok tampak sangat senang, lalu dia berkata, "Oh, apa kau serius?" Dia menambahkan, "Terus, dia ngomong apa?" Pria itu menjawab, "Menurutku dia cukup berani, untuk menanyakan aku bisa bayar dia berapa, itu bahkan bukan video call, tapi aku sampai keringat dingin dibuatnya." Han Seok tertawa puas, "Hahaha, padahal kau sendiri tahu, dia tidak gentar berjualan di pasar Busan yang besar itu, jadi kalau kamu pikir dia itu anak biasa, kamu sudah melakukan kesalahan, tapi, apakah dia akan langsung bisa berakting?" Pri itu sejenak berpikir sebelum menjawab, "Penulis Choi, kau juga sudah melihatnya kan?" Pria itu kemudian sedikit mengerutkan matanya lalu melanjutkan, "Tapi kalau dipikir-pikir, aku terkejut saat bicara dengan Yongguk, karena dia tidak memiliki logat, tapi sebaliknya, dia berbicara seperti seseorang yang sudah tinggal di Seoul untuk waktu yang lama." Han Seok menanggapi, "Kita ketemu di pasar Namhang, bukankah dia asli sana?" Pria itu menghela napas, lalu berkata, "Iya juga sih, tapi meski kau tinggal di Seoul, pasti logat daerahmu tetap gak akan hilang." Jadi aku bilang padanya, kalau akan kucarikan skripnya dulu. Han Seok terkejut, "Hah, apa maksudmu kau ingin membuat skrip untuk aktor muda?" Pria itu tiba-tiba tertawa, "Hahaha, itu benar, tapi bagian yang lucu adalah, aku akan serius mencoba membacanya, karena mereka bilang, mereka ingin segera bertemu dengannya." Lalu aku bertanya padanya, apakah dia sudah percaya diri atau tidak, dan dia bilang, namun, belum selesai pembicaraan di antara mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seorang pria yang datang seraya berkata, "Bosku, matahari akan segera terbit loh." Han Seok dengan cepat merespon, "Iya, kami akan segera datang." Cerita kemudian berpindah ke dalam ruangan. Di sana, tampak pria itu yang kini memegang gelas di tangannya. Lanjut dia berkata, "Teman-teman semuanya, akan ada banyak cerita mulai hari ini." Seorang pria yang bahkan belum menggunakan cuti tahunannya, akan mengatakan ini padamu, jika drama dan teater itu belum mati. Dia melanjutkan, "Sendiri selalu merasa senang, tapi juga gugup setiap hari, tapi hari ini, seorang teman memberitahuku sesuatu, panjang atau pendeknya cerita hidupmu, kau harus tetap menikmatinya, jadi mari kita nikmati hari ini dengan penuh kebahagiaan." Keesokan harinya, Zhang Yongguk menjalani aktivitas seperti biasanya untuk pergi bersekolah, namun Zhang Yongguk yang tampak penuh pemikiran, dalam hati dia bergumam, "Selama ini, aku kira akting adalah bakat, dulu saat aku bekerja di balik layar, hingga memainkan peran kecil, aku selalu mengagumi para seniorku, yang memerankan pemeran utama di panggung teater, bahkan aku menganggap, bakat mereka lebih seperti matahari jika dibandingkan dengan bakatku yang seperti kunang-kunang, tapi di balik layar, saat aku melihat usaha yang mereka lakukan, akhirnya membuatku tersadar, bahwa bakat hanya bisa didapatkan dengan usaha, bahkan jika diperhatikan, entah itu teater, film dan drama, masing-masing memiliki jalannya sendiri-sendiri. Yang mana, akting adalah pusat dari semuanya. Selain itu, akting juga lebih dekat dengan penonton, karena mereka akan fokus pada sang karakter utamanya, tapi dalam drama, penulis memiliki pengaruh besar, dari mulai suara, pernafasan, gerakan, ekspresi wajah, dan gestur dari setiap bagian.
Semua pemain dituntut untuk harus berbeda. Jika dipikir-pikir, di antara itu semua, adakah semua hal yang sudah kupelajari di kehidupanku sebelumnya? Meski begitu, butuh waktu lama agar makna dari kata bakat itu bisa runtuh di kepalaku. Namun demikian, ada satu pertanyaan yang muncul di kepalaku setelah aku mati, apakah aku sudah benar-benar mencoba? Cerita berlanjut, setelah pulang sekolah, Zhang Yongguk pun pergi menuju suatu tempat, dan sekarang, dia kini sudah tiba di depan sebuah hotel. Tanpa ragu, dia pun langsung masuk ke hotel tersebut. Namun, di dalam pikirannya dia berkata, inikah tempat yang aku cari? Memang agak sulit mencari tempat ini, karena Yang Do tinggal jauh dari Busan, tapi jika ku perhatikan, rupanya tempat ini cukup mewah juga. Tiba-tiba dari kejauhan, pria itu yang sudah menunggunya berkata, "Hei Yongguk." Sebelah sini, kemudian, saat Zhang Yongguk sudah duduk di depannya, pria itu melanjutkan, "Yongguk, apa kamu mau jus jeruk?" "Tidak, terima kasih," jawabnya dengan sigap. Lalu pria itu kembali berkata, "Kalau begitu, aku akan mengambilkanmu air." Zhang Yongguk tertawa kecil, "Terima kasih." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Di kehidupanku sebelumnya, dia adalah orang yang akan membuat orang lain sungkan dengan kebaikannya. Apa mungkin karena dia seorang produser ya? Tapi dia seperti kakak yang baik hati, jadi menurutku, pilihan yang tepat karena memilih bertemu dengannya secara langsung." Tiba-tiba, Han Seok yang baru saja datang berkata, "Ah, Yongguk, ternyata kamu sudah di sini ya?" Dia melanjutkan, "Ngomong-ngomong, ku dengar kamu hari ini datang untuk membaca naskahnya ya, jadi aku kemari untuk sekedar melihat, tapi kalau kamu gak nyaman, aku bisa pergi kok, dan ini naskahnya ku berikan padamu." Zhang Yongguk menanggapi, "Ah, tentu saja Anda boleh di sini. Kan Anda penulisnya?" Han Seok merespon, "Baiklah, aku hargai kepercayaan dirimu itu." Pria itu lalu menimpali, "Penulis Choi, sudah hentikan." Dia melanjutkan, "Oh iya, kemarin kamu bilang ingin melihat seberapa panjang naskahnya kan? Jadi, haruskah kita membaca naskahnya dan mencobanya hari ini?" Zhang Yongguk dengan penuh yakin menjawab, "Tentu saja boleh." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Di kehidupanku sebelumnya, tak terhitung jumlah naskah yang sudah kubaca, dari mulai peran kecil, bahkan hingga peran utama. Namun, posisi tokoh utama dan tokoh lainnya itu berbeda, karena jika karakter utama membuat kesalahan, dia bisa saja tertawa dan melanjutkannya seperti tidak terjadi apa-apa, tapi jika karakter sampingan yang melakukan kesalahan, maka kesalahannya itu akan dianggap sebagai dosa besar. Maka agar tidak ada kesalahan, tokoh sampingan akan jauh lebih berhati-hati dalam setiap membaca naskah, dan berkat itu, aku jadi mengingat apa yang sudah kulakukan untuk bisa bertahan. Intinya, hafalkan dan hafalkan semuanya." Cerita pun berlanjut, mereka tampak kebingungan, dikala melihat Zhang Yongguk yang tiba-tiba mengangkat tangannya. Kemudian, Zhang Yongguk dengan polosnya berkata, "Maaf, apa kalian bisa bantu aku memeragakan bagianku?" Han Seok menatap heran, "Ah, apa kamu sudah membaca semuanya? Tapi boleh aja sih, aku akan membantumu. Lagi pula, sudah lama aku tidak membaca naskahnya, jadi aku cukup gugup. Tapi baiklah, kalau begitu, aku harus mulai dari mana?" Zhang Yongguk menjawab, "Terserah Anda saja, yang mana aja boleh." Han Seok sedikit terkejut, hingga dalam hati dia bergumam, dia ingin aku memilih. Apa mungkin, dia sudah menghafal semuanya dalam waktu sesingkat itu? Apa jangan-jangan, di sela-sela waktu tadi, dia sudah menghafal semua bagiannya? Tapi kurasa itu tidak mungkin, entah apa dia cuma terlalu percaya diri, atau mungkin dia memang berbakat. Kendati demikian, Han Seok pun mulai membaca naskah di tangannya, dengan penuh ekspresi, dia pun membaca setiap kata dengan penuh penghayatan. Namun di samping itu, Zhang Yongguk yang penuh dengan pengalaman sebagai aktor di kehidupan sebelumnya, dia pun tidak kalah ekspresifnya, di dalam setiap memerankan dialog bagiannya, sampai-sampai, pria itu yang menyaksikan mereka dibuat tertegun. Kendati demikian, Zhang Yongguk dalam hati bergumam, dalam drama, dialog adalah sesuatu yang harus diungkap dalam ruang dan kondisi yang terbatas. Selain itu, aktor di naskah ini bukanlah karakter utama, melainkan perannya di sini adalah untuk menekankan posisi si karakter utama. Oleh karena itu akting ada, untuk membuat semuanya menjadi mungkin. Cerita berlanjut, pria itu tampak serius memperhatikan kemampuan Zhang Yongguk dalam berdialog. Kendati demikian, pria itu dalam hati bergumam, "Sampai saat ini aku masih berpikir, antara senang, terkejut, atau dehafu, entah apa kata yang tepat, untuk menilai penampilan dari bocah ini." Jika mengacu pada Buster Keaton, seorang ahli dari silent film, dia pernah berkata, "Di dunia ini, ada banyak sekali bentuk untuk menggambarkan sebuah ekspresi, akan tetapi, jika kau adalah seorang aktor,
kau harus menemukan kesedihan itu sendiri untuk mengekspresikannya. Selain itu, kau juga harus tahu cara untuk mengekspresikan kebahagiaan. Semua itu harus dilakukan demi untuk mempersembahkan semua emosi tersebut kepada para penonton, karena itulah kewajiban sebagai seorang aktor. Dan jika ku perhatikan, ekspresi bocah ini perlahan berubah. Dia mampu merasuk ke dalam skenario yang ada, dari mulai amarah, kesedihan, dan juga tangisan, bahkan emosinya sampai meledak-ledak, seolah-olah sebuah pemicu yang sudah ditekan, sehingga mampu mengeluarkan segala potensi yang ada di dalamnya. Tidak diragukan lagi, bocah ini memang memiliki bakat yang luar biasa dalam berakting. Cerita berlanjut, beberapa saat kemudian, setelah selesai dalam membaca dialognya, Zhang Yongguk pun lalu berkata, "Apa itu cukup? Kurasa aku sudah tidak bisa melanjutkannya lagi." Han Seok menatap heran. "Baiklah, tapi bagaimana kau bisa berakting seperti itu?" Zhang Yongguk sejenak berpikir sebelum menjawab, itu karena aku hanya mengikuti apa yang ada di naskah." Beberapa saat kemudian, setelah semua urusannya selesai, Zhang Yongguk pun memutuskan untuk segera pulang. "Terima kasih banyak untuk hari ini," pria itu menanggapi. "Tidak perlu sungkan, selain itu, berhati-hatilah di jalan, aku akan segera menghubungi nanti." Sementara di sisi lain, Han Seok yang sedari tadi terdiam, dia hanya menatap Zhang Yongguk dari kejauhan dengan penuh pemikiran, hingga akhirnya, pria itu yang hendak kembali masuk berkata, "Mari cari udara segar dulu." Pria itu lantas menatap dengan ujung matanya lalu melanjutkan, "Penulis Choi, Anda sengaja memilih adegan itu kan?" Han Seok menjawab, "Aku cuma penasaran, bagaimana dia akan merealisasikan adegan, yang dimana terdapat banyak emosi di dalamnya, tapi yang dia lakukan tadi, itu di luar dugaanku. Aku juga tidak menyangka, kalau dia bahkan bisa menghafal semua naskah itu dalam waktu yang singkat. Mungkin itu sebabnya, dia begitu percaya diri." Han Seok melanjutkan, "Pd Nim, bukankah Anda juga penasaran sebelumnya?" Pria itu tertawa kecil lalu menjawab, "Yah, aku tidak bisa menyangkalnya." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Setelah melihatnya langsung, kupikir itu memang sudah wajar. Bocah yang aku temui di pasar Namhang itu, ternyata bukan bocah biasa. Maka dari itu, aku sengaja memilihkan naskah dengan karakter yang durhaka. Tapi tetap saja, bagaimana cara seorang pemula, sepertinya bisa berakting seperti itu. Itulah yang membuatku penasaran." Lanjut pria itu bertanya, "Penulis Choi, apa kau sudah melihat ekspresi dari bocah itu tadi?" Han Seok tertawa kecil, "Tentu saja, bahkan dia sampai membuatku takut, hingga membuatku jadi merinding." Pria itu tiba-tiba mengernyit, lalu berkata, "Aku menyesal karena tidak membawa kamera milikku." Pria itu menambahkan, "Dia berakting seolah-olah dia sedang berada di dalam sebuah frame, jadi menurutku, bukankah hal seperti itu hanya bisa kita temui di drama teater? Dan untuk bisa mencapai tahap itu, kau bahkan perlu belajar dalam waktu yang lama di dunia teater, untuk bisa melakukannya." Han Seok tampak berpikir sebelum menanggapi, "Apa iya dia seperti itu?" Pria itu sedikit menyipitkan mata, lalu berkata, "Yongguk melihat mataku seolah itu adalah sebuah lensa kamera, mataku bahkan mengabaikan naskah tersebut. Dengan kata lain, dia seperti telah memperhitungkan di mana posisiku berada, dan mengatur jaraknya, sehingga hal itu pun membuat volume suaranya bisa berubah-ubah. Awalnya kupikir itu cuma kebetulan, jadi aku merubah posisiku, tapi ternyata, pergerakannya mengikuti kemanapun arah pandanganku. Dan kau, penulis Choi, jangan bilang kau tidak menyadari perubahan yang halus itu." Han Seok terkejut, kemudian, dalam pikirannya dia berkata, Kalau dipikir-pikir, itu benar juga. Astaga, tampaknya aku terlalu hanyut dengan aktingnya, hingga membuatku tidak menyadari hal tersebut. Aku terhanyut seolah-olah aku adalah ibu kandungnya." Bahkan untuk sesaat, dia membuat seolah karakter Kim Ha Jinlah karakter utamanya. Jangan bilang, kalau dia sudah memperhitungkan semua itu. Bahkan hingga saat ini, aku tidak bisa melupakan suaranya yang lembut itu. Aku merasa seperti sudah menemukan sebuah inspirasi baru. Kemudian di sisi lain, pria itu yang tampak penuh pemikiran kembali berkata, "Dia itu menarik. Sejauh ini, hanya ada satu orang yang aku tahu bisa berakting seperti itu." Han Seok dengan cepat bertanya, "Siapa?" Namun, pria itu hanya terdiam sambil berpikir, lalu dalam hati dia bergumam, seorang aktor yang bisa mendalami sebuah naskah, dan bahkan bisa melebihi hal tersebut, apakah dia sudah berusaha keras untuk bisa seperti itu, atau memang dia terlahir sebagai seorang jenius? Bahkan aku tidak bisa membayangkan, akan jadi apa dia saat sudah besar nanti. Jika ditarik jauh ke belakang, dia seperti orang dulu pernah kutemui, seorang aktor yang pandai dalam mendalami sebuah naskah,
ini sungguh dehavu yang menakutkan, bahkan, ini seolah menguji batasku sebagai seorang produser. Keesokan harinya, di tengah matahari yang sudah mulai terbit, Zhang Yongguk yang kembali membantu ibunya berjualan, kini mereka pun sedang dalam perjalanan menuju pasar, namun di pertengahan jalan, ibunya tiba-tiba berkata, "Nak, lain kali kau tidak harus menemani ibu." Zhang Yongguk menanggapi, "Aku bangun kepagian dan sulit untuk tidur lagi pula, banyak barang yang sulit untuk ibu bawa sendirian, jadi menurutku, ini hitung-hitung olahraga lah bu, hehehe." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Untuk sementara, hanya ini yang bisa aku lakukan untuk membantunya, jadi aku harus berusaha lebih keras, agar tidak membuat khawatir ibuku." Beberapa waktu kemudian, Zhang Yongguk pun tampak baru saja selesai menata ikan julannya. Di sana, deretan berbagai jenis ikan sudah siap untuk dijual. Zhang Yongguk pun berpikir, setelah dirinya merubah tataannya, dia merasa sekarang jauh lebih menarik dari sebelumnya. Tiba-tiba, dari kejauhan dia melihat seorang pria yang tampak kebingungan. Menyadari hal itu, dia pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi menemuinya. Kemudian, di tengah pria itu yang sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan, Zhang Yongguk yang sudah mendekatinya pun berniat untuk menyapanya, dan tentu saja, kedatangannya yang tidak ia sadari, seketika membuat pria itu sangat terkejut. Pria itu kemudian menatap dengan nafas yang tersengal-sengal, sementara, Zhang Yongguk yang tampak antusias bertemu dengannya berkata, "Apa Anda adalah aktor yang memainkan peran Do Jeong di film Days of Joy?" Pria itu mengernyit, "Hah, jadi kau mengenalku?" Zhang Yongguk menanggapi, "Tentu saja, karena aku ini adalah penggemar berat Song Jung Seok." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Aku terlalu senang hingga keceplosan. Lagi pula, dia ini adalah orang asing di kehidupanku yang selarang." Sementara itu, aktor Song Jung Seok, 12 tahun dari sekarang, tidak ada seorang pun di Korea yang tidak mengenalnya. Dia adalah seorang aktor yang keluar dari dunia teater, dan merubah haluan ke drama dan film. Selain itu, dia juga aktor yang selalu masuk ke 5 besar sebagai aktor terbaik nasional, dan dia adalah seorang aktor yang aku kagumi di kehidupanku yang sebelumnya. Cerita berlanjut, Song Jung Seok yang tampak kebingungan berkata, "Apa kau benar-benar mengenalku? Padahal, biasanya tidak ada yang bisa mengenaliku." Zhang Yongguk menanggapi, "Tentu saja aku serius. Aku memang benar-benar mengenalmu." Kemudian, Song Jung Seok dengan rasa haru berkata, "Terima kasih. Aku sama sekali tidak mengira kalau akan bisa bertemu dengan fansku." Zhang Yongguk merespon, "Aku juga tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda di sini. Selain itu, apakah Anda datang ke Seoul untuk sebuah pekerjaan?" Song Jung Seok terkejut, Itu benar, kali ini aku mendapatkan peran kecil dalam sebuah drama di Busan, bahkan aku nekat datang ke pasar ini, untuk bisa belajar logat warga sekitar, tapi sialnya, aku malah kecopetan saat tiba di sini." Zhang Yongguk tiba-tiba memasang wajah datar, lalu dia bertanya, "Kecopetan ya? Apa Anda sudah menghubungi polisi?" Song Jung Seok sedikit menghela nafas, lalu menjawab, "Ya, aku sudah melakukannya, tapi sayangnya, mereka bilang kalau mereka tidak bisa menemukan pelakunya." Zhang Yongguk dalam hati bergumam, "Benar juga ya, aku baru ingat, karena di era ini, CCTV belum banyak dipasang, jadi akan sangat sulit untuk bisa menemukan pelaku kriminal, dan saat ini, Song Jung Seok masih belum terkenal, dan hampir menjadi seorang gelandangan, bahkan untuk saat ini, aku tidak bisa memberinya uang." Tapi tiba-tiba, Zhang Yongguk yang mendapatkan sebuah ide bagus berkata, "Bukankah tadi Anda bilang, kalau Anda kesini untuk belajar logat warga sekitar kan?" Iya, itu benar," jawabnya dengan sedikit kebingungan. Namun, Song Jung Seok dibuat terkejut, dikala Zhang Yongguk yang tiba-tiba menarik tangannya. Kendati demikian, Zhang Yongguk yang malah terlihat santai berkata, "Kalau begitu ayo belajar. Jadi mari ikutlah denganku." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Aku akan dengan senang hati membantunya, karena aku teringat hari di mana, saat aku memutuskan untuk meninggalkan dunia teater, dan beralih ke industri drama dan film, lalu yang menjadi alasanku sangat ingin membantunya, itu karena aku mengingat tentang kebaikan yang sudah dia lakukan, saat dimana dulu aku masih menjadi aktor yang tidak dikenal, bahkan saat itu dia pernah berkata, jika dirinya beralih dari dunia teater ke drama, saat dirinya masih seumuran denganku, dan saat itu, tidak ada satupun orang yang membantunya, bahkan masa itu sangat sulit untuk dirinya, hingga membuat dirinya merasa kesepian, dan pesannya yang selalu ku ingat adalah, jika suatu saat aku bertemu seseorang sepertiku di masa depan nanti, dia memintaku untuk membantu mereka, bahkan dia juga bilang, berbagi segelas soju saja, tidak akan membuat seseorang jatuh miskin." Cerita berlanjut, ibunya yang tampak sedikit terkejut bertanya,
ya ampun nak, siapa dia? Zhang Yongguk menjawab, ibu, dia adalah pegawai paruh waktu kita. Dalam gumamannya dia melanjutkan, untuk sekarang, sejenak aku akan melupakan tentang akting, dan kehidupanku yang untuk membantu ibuku ini, aku harus membayar hutang budiku, agar tidak ada penyesalan. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Song Jung Seok yang tampak kelelahan setelah seharian berjualan, dia merasakan seluruh tubuhnya seperti dicabik-cabik. Kendati demikian, Song Jung Seok dalam hati bergumam, menjadi penjual ikan di pasar Namhang tidaklah mudah, tapi berkat anak ini, aku jadi bisa belajar aksen khas Busan. Awalnya kupikir, dia itu hanyalah anak yang aneh, tapi setelah melihatnya berjualan di pasar, ku tahu kalau dia itu bukanlah anak biasa. Meskipun dia masih bocah, tapi dia tidak malu sama sekali, dan bahkan, dia berusaha untuk menarik perhatian semua orang, seolah dia sudah kenal lama dengan mereka. Dia sungguh bocah yang luar biasa. Andai tempat ini adalah teater, aku yakin, dia pasti akan menjadi aktor yang hebat saat di Proscenium, serta bisa memonopoli semua perhatian penonton, karena bakat alami seorang aktor adalah kekuatan untuk memusatkan semua perhatian orang lain kepadanya, dan aku melihat, Yongguk memiliki hal itu. Cerita kemudian berlanjut, saat malam hari di rumah Zhang Yongguk, dia atas meja, makanan berbahan ikan pun sudah siap disantap, namun, ibunya yang tampak merasa sungkan berkata, maaf ya, kami kedatangan tamu, tapi cuma segini saja yang bisa kami sajikan. Song Jung Seok, dengan nada sedikit menenangkan menanggapi, tidak masalah. Bagiku ini sudah lebih dari cukup. Sementara itu, Zhang Yongguk yang membawakan teko air berkata, kakak, kalau kau mau minum, ambil di sini saja ya, selain itu, silahkan nikmati makanannya. Dia lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, apa tidak masalah kalau kakak tidur di dapur? Dan aku akan berikan selimut untuk kakak. Song Jung Seok menanggapi dengan santai, ya ampun, tentu saja tidak masalah, selama ada tempat untuk beristirahat, bagiku itu sudah cukup. Lagi pula, aku akan pergi setelah matahari terbit. Dia kemudian sedikit menyipitkan mata, lalu melanjutkan, tapi Yongguk, bukankah kau seharusnya memanggilku paman? Karena aku jauh lebih tua darimu, tapi kenapa kau memanggilku kakak? Bahkan, di saat jarak umur kita terlampau jauh, Zhang Yongguk menghela nafas, lalu menjawab, itu sudah kebiasaanku. Bahkan, aku memanggil nenek yang berumur 60 tahunan yang ada di pasar, dengan sebutan Nuna. Tentu saja, mendengar hal itu membuat Song Jung Seok tertawa, hahaha, kau memang yang terbaik. Zhang Yongguk tersenyum tipis, ibu dengarkan. Katanya aku ini yang terbaik. Beberapa waktu kemudian, cerita berlanjut pada saat mereka hendak tidur. Di sana, tampak Zhang Yongguk yang tengah memberikan sebuah bantal. Kakak, ini bantalmu. Song Jung Seok merespon, oh iya, Yongguk, terima kasih karena sudah mengizinkanku untuk menginap semalam di sini. Song Jung Seok sedikit menghela napas, lalu melanjutkan, terima kasih banyak, aku benar-benar berhutang budi kepadamu. Aku tidak tahu bagaimana caraku untuk membayar hutang ini kepadamu dan ibumu. Tiba-tiba, Zhang Yongguk meletakkan bantal itu tepat di wajahnya. Dia lantas berkata, udah sana tidur saja, bukankah kakak harus bangun pagi? Dan apa itu hutang? Jika kakak memang ingin membalas, nanti saat kakak bertemu seseorang yang bernasib sama sepertimu di masa depan, tolong jangan mengabaikannya dan bantulah dia, karena memberikan tempat tidur yang hangat, serta semangkuk nasi, itu tidak akan membuatmu jatuh miskin. Zhang Yongguk melanjutkan, baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, selamat beristirahat. Kendati demikian, Song Jung Seok yang tampak penuh pemikiran, dalam hati bergumam, kata-katamu itu membuatku tersentuh, tapi kau tidak tahu, kalau itu malah membuatku semakin merasa terbebani. Sementara, Zhang Yongguk pun kini mulai membaringkan tubuhnya, namun, saat hendak memejamkan mata, ibunya yang ada di sampingnya bertanya, nak, apa dia itu seorang aktor? Zhang Yongguk pun berbalik lalu menjawab, itu benar, dia adalah aktor yang hebat. Dia bilang, ada sebuah drama di mana kakak mendapatkan sebuah peran kecil, jadi, nanti kita nonton bersama ya bu. Ibunya menimpali, jadi, putraku ternyata tertarik dengan akting ya. Mendengar hal itu, Zhang Yongguk sejenak tertegun, kendati demikian, tidak ingin membuat ibunya berpikiran hal lain terhadapnya. Zhang Yongguk pun berkata, tidak ibu, hanya saja, aku ingin menontonnya karena menurutku itu menarik. Keesokan harinya, Zhang Yongguk menemui sang produser, untuk membicarakan kontrak yang harus dia tanda tangani. Kendati demikian, di sela Zhang Yongguk yang sedang membaca kontrak tersebut, pria itu dalam hati bergumam, para kru bilang, syuting dengan aktor cilik layaknya sebuah mimpi buruk, namun tentunya tidak semua aktor cilik seperti itu, tapi nyatanya, memang tidak mudah untuk syuting dengan mereka. Lanjut pria itu bertanya,
Yongguk, apa ada bagian yang tidak kau sukai? Zhang Yongguk menjawab, tampaknya, honor yang diberikan sudah sesuai harapanku. Pria itu sedikit menyipitkan mata, lantas kembali bertanya, lalu apa ada masalah lain? Zhang Yongguk dalam hati bergumam, sejauh yang ku ingat, aktor cilik pada umumnya, dibayar sekitar 100.000 sampai 1 juta won, tapi itu pun tergantung seberapa terkenal dia, karena yang terpenting dari aktor cilik adalah pengalaman dan kesadaran diri daripada uang. Jadi aku merasa, untuk bayarannya sudah cukup, bahkan terbilang besar untuk ukuran pemula. Sepertinya, produser satu ini sudah bekerja dengan baik. Zhang Yongguk kemudian kembali memeriksa kertas kontraknya, lalu dia berkata, aku tahu, kalau kontrakku ini untuk 3 episode. Tapi untuk hari terakhir syutingnya, itu tepat di hari Senin, dan kebetulan sama dengan hari pertama aku masuk sekolah, jadi, apa Anda bisa mengganti harinya? Produser Nim menanggapi, Yongguk, bukankah tidak masalah untuk libur 1 hari lagi? Kau tidak perlu khawatir, aku akan memberitahu wali kelasmu, dan bila perlu, aku juga akan mengirimkan surat untuk sekolahmu. Namun, dengan gesturnya Zhang Yongguk berkata, maafkan aku produser Nim, tapi aku tidak ingin absensiku bolong, tapi kalau sulit mengatur jadwalnya, bagaimana kalau Anda mengubah peranku di episode ketiga? Karena setelah aku lihat, di episode ketiga tidak banyak adegan anak-anak, jadi Anda juga hanya perlu membayarku di episode 1 dan 2 saja, lagi pula, memangnya Anda mau membayarku sampai episode 3 kalau seperti itu? Atau mungkin, Anda akan mempertimbangkannya dahulu? Karena aku akan bekerja, sesuai bayaran yang kudapat, tentu saja. Mendengar hal itu produser Nim pun dibuat terperangah. Lanjut dalam hati produser Nim bergumam, aku tahu dia berani, tapi aku tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Bahkan, saat aku menyuruhnya datang bersama ibunya untuk menandatangani kontrak, dia hanya membawa KTP ibunya, dan menandatangani kontrak begitu saja. Produser Nim kemudian tertawa kecil, lalu berkata, baiklah, aku akan meninjau kembali honormu. Jadi, mari kita selesaikan 3 episode itu. Dengan cepat Zhang Yongguk merespon, kalau begitu, kurasa lebih baik kalau dimasukkan ke dalam kontraknya sekalian, daripada hanya janji lisan. Produser Nim menanggapi, iya, aku kalah darimu kalau soal kata-kata. Produser Nim pun kemudian memberikan stempel di atas kontrak tersebut. Setelah semuanya selesai, Zhang Yongguk dengan penuh antusias berkata, produser Nim, terima kasih untuk semuanya. Namun, produser Nim tampak menatap penuh ragu. Lantas dia berkata, Yongguk, apa kau cukup percaya diri untuk berakting di depan kamera? Karena bagaimanapun juga, ini kan syuting pertamamu, bahkan, aku tidak tahu harus bilang apa, tapi yang pasti, aku bertaruh banyak untuk karyaku kali ini. Zhang Yongguk menanggapi, produser Nim, apa Anda khawatir? Dia melanjutkan, aku tahu kalau produser Nim pasti cemas, karena saat proses syuting berlangsung, bukan hanya kamera saja, tapi staf dan orang lain juga akan ikut menyaksikan. Anda juga pasti khawatir, bagaimana aku akan mengatasi tekanan itu sebagai aktor pendatang baru, apalagi aku masih seorang anak kecil. Lalu Anda pasti khawatir, kalau aku akan mengacau, bahkan sampai harus menunda syutingnya, bukankah begitu produser Nim? Mendengar hal itu, produser Nim dalam hati bergumam, yang dia katakan itu benar, namun dia tidak tahu, kalau sebenarnya, demi dirinya aku sudah membatalkan kontrak dengan aktor cilik lain, dan membuat kontrak baru dengan Yongguk. Dan karena hal itu, aku sampai diomeli oleh sutradara casting yang dekat denganku. Tapi sekarang, aku jadi lebih yakin, kalau keputusan yang aku ambil itu sudah benar. Lanjut produser Nim bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana bisa kau membaca isi pikiranku? Apa jangan-jangan kau masuk ke dalam pikiranku? Zhang Yongguk dengan gesturnya menjawab, bukan begitu, aku hanya pernah melihat sebuah film dokumenter, yang kebetulan mengisahkan tentang perjalanan seorang produser, dan dari sanalah, aku tahu kesulitan apa saja yang dialami oleh para produser. Bahkan katanya, bekerja dengan aktor cilik seperti sebuah mimpi buruk atau semacamnya. Tapi Anda jangan khawatir, karena aku punya etika dalam bekerja. Namun, tiba-tiba Zhang Yongguk terkejut, dikala melihat jam yang sudah menunjukkan sore hari, dan dengan tergesa-gesa, dia pun meminta izin untuk segera pergi. Produser Nim pun yang memahami hal itu, tanpa pikir panjang dia tidak menahannya. Kemudian, dalam pikirannya dia berkata, aku jadi tidak sabar untuk melihat akting seperti apa yang akan dia tunjukkan. Cerita lalu berpindah ke pasar Namhang. Di sana, ibunya yang tampak penuh heran melihat putranya datang bertanya, Yongguk, bukankah kau pergi untuk menandatangani kontrak dengan produser itu? Dengan nada santai Zhang Yongguk menjawab, soal itu ya, semuanya sudah selesai kok Bu. Tak lama kemudian, Zhang Yongguk yang melihat seorang pelanggan berkata, jangan hanya dilihat saja,
Silakan mampir. Di sini tersedia berbagai jenis ikan, jadi Anda bisa memanggang atau mengukusnya, atau bisa juga, kepalanya dijadikan sup kepala ikan, dan pastinya, akan lebih nikmat kalau sambil minum soju. Tiba-tiba, seorang pria yang ada di sana menimpali, hahaha, kayak kamu tahu rasanya soju saja, tapi ya sudah, kalau begitu aku beli satu makarela. Zhang Yongguk lantas bertanya, Paman, apa Anda datang ke sini, untuk melihat ikan segar yang baru saja ditangkap? Pria itu menanggapi, Hoho, lihatlah mata anak ini, dia seolah berenang di laut lepas, dan kemudian tiba di daratan, pantas saja, aku sering disarankan untuk beli di sini. Dia menambahkan, apakah semua anak dari Yongdo, selalu pandai bicara seperti ini? Zhang Yongguk tertawa kecil, hahaha, sepertinya Paman terlalu berlebihan, aku tidak sebagus itu kok, tapi untuk itu, ini aku kasih bonus karena sudah memujiku. Singkat cerita, saat dalam perjalanan pulang ibunya bertanya, Yongguk, ngomong-ngomong, apa kau sudah yakin, kalau kau sanggup untuk memainkan drama? Zhang Yongguk, dengan penuh yakin menjawab, Ibu, anakmu ini hebat loh, oleh karena itu, aku akan melakukan yang terbaik, jadi ibu tidak perlu khawatir. Ibunya kembali bertanya, lalu kapan syutingnya dimulai? Selain itu, apa peranmu di sana? Zhang Yongguk sedikit tersenyum, lalu menjawab, syutingnya dimulai 1 bulan lagi. Dan di sana, aku berperan sebagai Kim Ha-jin, yang merupakan seorang bocah dari Busan. Ibunya tertawa kecil, kedengarannya cukup menarik, bocah kok manggil bocah. Ibunya lalu menambahkan, Yongguk, apa kamu ingin menjadi aktor? Mendengar hal itu, seketika suasana pun menjadi penuh keheningan, bahkan, Zhang Yongguk tampak enggan menjawab pertanyaan dari ibunya. Keesokan harinya, dengan menggunakan sebuah ranting, Zhang Yongguk tampak sedang membuat sesuatu di atas tanah. Kemudian, dia pun terlihat menghitung dengan presisi garis yang telah dibuat. Setelah semuanya dianggap sudah pas, Zhang Yongguk dalam hati bergumam, kurasa ini cukup, untuk bisa dianggap sebagai pergerakan kameranya. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku kabur dari dunia aktor, bisa dibilang, aku mengabaikan tugasku sebagai aktor, dan menghabiskan hidupku dengan alkohol. Tapi, bukankah aku, seharusnya menebus semua itu di kehidupan ini? Dia melanjutkan, memikirkan dunia akting. Tiba-tiba aku teringat dengan pertanyaan, yang pernah ditanyakan kepada Song Jung Seok di kehidupanku yang sebelumnya. Dulu aku bertanya, tentang bagaimana dia bisa berakting secara natural. Namun, dia tidak pernah menjawabnya, tapi aku mulai berpikir, layaknya akar yang tumbuh menyebar dari satu akar tunggal, cara berakting setiap orang pun ikut berbeda, butuh waktu yang lama, serta banyaknya peran yang aku lakukan, agar dapat mengerti itu semua, dan sebelumnya aku bilang pada ibuku, aku hanya akan melakukan ini sekali lalu berhenti. Jawaban itulah yang ku ucapkan pada ibuku, dan jawaban itu juga, adalah sebuah permintaan untuk diriku sendiri. Aku tidak mau masa laluku terulang lagi. Aku tidak ingin lagi memegang naskah, setelah tenggelam ke dalam keserakahan dan mimpi palsu, karena jika aku kembali menjadi aktor, maka saat itu juga, aku akan kembali terobsesi dengan keegoisanku, dan keinginan untuk mencoba melihat akhir dari akting yang tidak akan pernah ada. Jadi mari kita lihat, akhir dari aktingku dalam peran ini untuk yang terakhir kalinya, agar tidak ada penyesalan lagi di kemudian hari. Kemudian, tampak suasana di lokasi syuting yang cukup santai. Di sana, tampak produser Nim yang sedang menikmati segelas kopi di tangannya. Namun berbanding terbalik dengan Yongguk, dia malah terlihat lebih sibuk daripada para kru yang bertugas. Bahkan, dia pun sampai membagikan makanan dan minuman untuk setiap pemain. Kemudian, Kim Ji-yong yang melihat hal itu pun berkata, wah, produser Nim, anak itu proaktif sekali. Produser Nim dengan santai menanggapi, yah, dia sudah melakukan itu sejak pagi. Kim Ji-yong lalu menambahkan, bukan cuma itu, dia seperti tahu banyak tentang akting, bahkan, dia membantu pemeran lain yang kesulitan. Padahal, harusnya kan itu tugas FD yang mengatur aktor cilik dan pemeran pembantu. Kim Ji-yong melanjutkan, Zhang Yongguk terlihat mencolok, jadi sulit untuk tidak menarik perhatian, dan uniknya, dia membagikan air gula terlebih dahulu sebelum membagikan kentangnya, dan kalau tidak salah, gula bisa membantu meningkatkan energi, dan karenanya, syuting jadi berjalan lancar. Bahkan aku sampai mengira, kalau dia itu adalah reinkarnasi nenekku, karena jika ku perhatikan, anak itu jauh lebih dewasa jika dibandingkan denganku saat masih muda. Produser Nim sedikit menyipitkan mata, lalu berkata, dia memang sudah seperti orang berpengalaman. Kemudian, produser Nim yang tampak menyadari sesuatu melanjutkan, ngomong-ngomong, apa tim kreatif kita yang menyiapkan outfit untuk Yongguk? Kim Ji-yong dengan cepat menanggapi, oh, kalau soal itu, ku dengar dia sendiri yang menyiapkan outfit dan menata rambutnya.
Bahkan, kepala tim kreatif sampai tanya ke dia, dari mana dia mendapatkan baju dengan merek lama seperti itu, dan jawabannya sangat tidak terduga. Produser Nim menyela, lalu apa jawabannya? Kim Ji-young melanjutkan, dia bilang, dia mencari di tumpukan baju bekas yang dibuang di Yongdo. Selain itu, dia juga sudah menghitamkan kuku dan jarinya, tapi jika diperhatikan, kurasa dia memakai arang untuk menghitamkannya sebelum dia sampai ke sini. Bahkan kameramen saja, sampai hampir jatuh karena kaget saat melihatnya pagi tadi. Bahkan aku pun sampai mengira, kalau aku sedang benar-benar berbicara dengan karakter Kim Ha Jin secara langsung. Produser Nim menghela napas panjang, lalu berkata dalam pikirannya, totalitasnya memang sungguh gila. Sebelumnya kupikir, dia terlihat seperti hanya akan bergerak jika ada uang, tapi lihatlah dia sekarang, dia malah menikmati perannya. Cerita berlanjut, Zhang Yongguk dalam hati bergumam, kisah The Man in August, itu adalah debut film dari sutradara terkenal dan penulis Choi Han-seok. Selain itu, di film ini terdapat mini-series yang berjumlah 16 episode, tapi biasanya, jumlah episode di mini-series kurang dari 10, tapi ternyata kali ini lebih banyak. Namun sinergi antara sutradara dan penulis terkenal, pastinya bukan kaleng-kaleng. Ditambah lagi, aktris yang akan ikut syuting kali ini adalah ibunya Kim Ha Jin. Dia adalah Park Soo-young, sekaligus aktris dari agensi The Dawn. Saat ini dia baru menginjak umur 30-an, tapi aktingnya sungguh luar biasa. Bahkan, di 20 tahun ke depan pun, dia masih akan terkenal, tapi dia dikenal dalam hal lain. Namun di tengah gumamannya, Park Soo-young tiba-tiba datang berkata, "Permisi, nak, apa benar kau pemeran utamanya?" Zhang Yongguk menjawab, "Ya, itu benar, aku Zhang Yongguk, yang berperan sebagai Kim Ha Jin." Park Soo-young tertawa kecil, "Ah, jadi kau rupanya, yang menggeser posisi aktor yang sebelumnya itu ya?" Dia melanjutkan, "Hei bocah, apa kau sungguh pernah berakting sebelumnya?" Karena capek tahu, main bareng aktor cilik yang belum berpengalaman, Zhang Yongguk tersenyum tipis, lalu berkata dalam pikirannya, kalau dilihat dari lipstik di bibirnya itu, sepertinya baru terhapus. Kendati demikian, dialah aktris yang kutemui di kehidupanku sebelumnya. Kemampuan dan tingkat pemahamannya yang tinggi, membuat ia terkenal sejak usia muda. Mungkin karena itulah, dia masih aktif dalam berperan hingga usia 50-an. Dia adalah artis dengan spektrum yang luas, tapi sayangnya, dia punya sikap yang buruk, dan 20 tahun dari sekarang, dia akan menjadi topik utama di berbagai media grup. Jadi menurutku, perannya sebagai ibu yang berdedikasi itu sendiri, sangat tidak sesuai dengan citranya. Lanjut Zhang Yongguk berkata, "Bibi, namaku bukan bocah, tapi Zhang Yongguk." Namun, mendengar dirinya dipanggil Bibi, seketika ekspresi Park Soo-young tampak kesal. Kau tadi panggil aku Bibi?" Zhang Yongguk menimpali, "Tentu saja, itu karena kau tidak menyebutkan namamu." Park Soo-young menanggapi, Aku ini Park Soo-young, yang berperan sebagai ibumu." Zhang Yongguk kemudian berkata, "Baiklah, sebenarnya, aku belum pernah berakting sebelumnya." Mendengar hal itu sejenak Park Soo-young tertegun, lanjut dengan gesturnya dia berkata, Kau baru menjawab pertanyaan yang kutanyakan dari tadi." Dengan nada sedikit tajam dia menambahkan, "Selain itu, padahal jika dipikir-pikir, ada banyak aktor cilik lain, tapi kenapa mereka memilihmu?" Park Soo-young kemudian menatap sinis, lalu bertanya, "Hei nak, di mana keluargamu?" Zhang Yongguk membalas dengan santai, "Aku hanya datang ke sini sendirian." Park Soo-young menatap heran, lalu berkata dalam pikirannya, "Dia datang sendirian. Apa dia tidak punya manajer atau semacamnya?" Lanjut Park Soo-young berkata, Terserahlah, tapi sepertinya, akan ada banyak kesalahan dalam berakting hari ini." Zhang Yongguk menanggapi, "Baiklah kalau begitu, sampai jumpa di lokasi syuting." "Ibu." Mendengar dirinya dipanggil ibu, seketika Park Soo-young tampak kesal. Kendati demikian, Zhang Yongguk dengan wajah santainya melanjutkan, "Oh iya bu, kau perlu pakai makeup lagi, supaya terlihat lebih bagus di depan kamera. Kalau begitu, aku duluan ya, sampai nanti." Namun tentu saja, hal itu membuat Park Soo-young semakin kesal, lalu dengan nada mengumpat dia berkata, "Dasar bocah kurang ajar." Cerita kemudian berpindah ke lokasi lain. Di sana, tampak seorang pria, yang sedang mempersiapkan kamera sebelum syuting dimulai. Dia adalah Kim Deuk-hyung, dan tugasnya di sini sebagai sinematografer. Lanjut Kim Deuk-hyung berkata, "Produser Nim, setelah full shot, aku ingin melakukan full figure. Jadi, gimana kalau kita melakukan close shot dalam satu frame? Karena kupikir, kalau langsung sekali rekam, itu malah lebih beresiko. Dan aku tidak mau mengulang lagi dari awal kalau ada apa-apa." Produser Nim menatap heran, lalu berkata, "Sun Benim,
kurasa lebih baik langsung sekali jalan saja, karena kalau dipenggal-penggal, nanti feel-nya kurang berasa." Kim Deok-hyung mengernyit, "Apa kau pikir, aku tidak tahu dengan tugasku sendiri? Lagi pula, aku paham dengan apa yang kau inginkan." Dia menghela napas lalu melanjutkan, "Aku juga tahu, ini syuting perdana anak itu kan? Tapi kau ingin melakukannya tanpa jeda. Dan jika aktornya tidak bergerak sesuai dengan kamera, itu akan jadi tidak bagus." Produser Nim dengan penuh yakin membalas, "Tapi dia bilang, dia sanggup melakukannya, jadi kau jangan khawatir, lanjutkan saja." Produser Nim menambahkan, "Aku paham. Anda pasti berpikir, kalau dia tidak akan bisa melakukannya dalam sekali rekam saja kan? Karena biasanya saat syuting dengan anak kecil, Anda selalu membawa beberapa tipe tambahan, tapi tenang saja, aku yang akan tanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan oleh tim kamera." Kim Deok-hyung tersenyum tipis, "Baiklah produser Nim, aku percaya padamu." Kim Deok-hyung tiba-tiba menyipitkan mata, lalu melanjutkan, "Ngomong-ngomong, kulihat artis Park agak pendiam hari ini, dan dia tadi malah pergi entah kemana. Aku jadi khawatir, jika syuting akan ditunda karena masalah kecil seperti yang waktu itu." Produser Nim mengernyit, "Ah, baiklah, akan kucari dia." Beberapa waktu kemudian, Zhang Yongguk dan Park Soo-yang kini sudah berada di satu lokasi untuk memulai syuting. Kendati demikian, Park Soo-yang yang tampak berseringai berkata, Mari kita lihat, seberapa bagus aktingmu itu." Kemudian, adegan pertama pun tampak akan segera dimulai, sementara di sisi lain, Zhang Yongguk yang tampak terlihat tenang, tapi ketika teks sudah dimulai, dia langsung masuk ke dalam peran yang dia mainkan, berperan sebagai karakter Kim Ha Jin yang durhaka. Dia menunjukkan totalitasnya dalam cerita tersebut, di setiap dialog yang dia ucapkan, penuh dengan penekanan, dan dari mimik wajahnya, dia tampak sangat ekspresif, bahkan saking menjiwai perannya, saat Zhang Yongguk melemparkan seekor ikan ke wajah Park Soo-yang, tidak terlihat seperti sebuah adegan syuting, tapi melainkan seperti sebuah kisah nyata. Akan tetapi, dari ekspresi yang ditunjukkan Park Soo-yang, dia tampak begitu kesal. Dalam pikirannya dia menganggap, jika Zhang Yongguk sudah terlalu berlebihan dalam melakukannya. Kendati demikian, di tengah kemelut dalam pikirannya, tiba-tiba sutradara menghentikan adegan pertama, kemudian, dengan cepat seorang wanita menghampirinya, untuk membersihkan sisa cairan di wajah Park Soo-yang. Sementara di sisi lain, produser Nim dari kejauhan berkata, "Baiklah, kita istirahat sebentar, lalu lanjut syuting lagi." Kim Deok-hyung menimpali, "Produser Nim, bukankah kau bilang, ini adalah syuting pertamanya?" Produser Nim sedikit mengernyit, "Ya, itu memang benar, lalu kenapa Anda menatapku seperti itu?" Kim Deok-hyung, dengan nada penasaran membalas, "Tidak apa-apa, hanya saja, produser Nim, di mana Anda menemukan anak itu? Karena jika kulihat, dia seolah-olah sudah memerankan karakter Kim Ha Jin ini dalam waktu yang lama, oleh sebab itu, apa Anda yakin, bahwa dia tidak pernah belajar akting sebelumnya?" Produser Nim menanggapi, "Jujur saja, aku sendiri tidak percaya, karena saat pertama kali melihatnya, saat dia membaca naskah sebelumnya, kupikir dia hanya bagus dalam akting saja." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Tapi seriusan deh, jadi aktingnya saat membaca naskah waktu itu, sepertinya bukanlah performa maksimalnya. Karena meskipun dia terlihat bergerak saat syuting, tapi dia tidak pernah sekalipun keluar dari frame. Selain itu, ekspresi wajah dan teknik vokal yang dia gunakan, tampak seperti veteran yang sudah lama berada di teater." Tiba-tiba, Kim Deok-hyung yang tampak sedikit cemas berkata, "Produser Nim, apa kau pernah berpikir, kalau dia saja sudah sebagus ini, akan jadi apa aktor penggantinya nanti?" Dia melanjutkan, "Kau tahu sendiri kan, sudah berapa lama kita bergerak di bidang ini. Tapi, kita belum pernah melihat akting dari aktor cilik yang sebagus dia." Kemudian, Kim Deok-hyung dengan instruksinya kembali berkata, "Kenapa diam? Kalian pikir kita ini di mana? Teruslah bergerak, kita ini sedang berada di tengah pasar Jagalchi." Kendati demikian, sebagian kru menanggapi hal itu dengan wajah ketidakpuasan, sementara, Kim Deok-hyung yang masih tampak keheranan berkata, "Produser Nim, saya pikir, meski Anda membawa aktor profesional sekalipun, mungkin tetap tidak akan bisa sebagus dia, apalagi, kalau sampai bocah-bocah dari Busan itu ikut nonton, pasti bakal bikin semua tim audio jadi sakit kepala. Tapi lihat kalau anak itu yang akting, tidak peduli apakah itu turis dari Busan sekalipun, mereka semua akan langsung terdiam, sehingga tim audio tidak akan kerepotan untuk menghapus suara yang tidak perlu." Dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, di mana aktris Park sekarang?" Produser Nim menatap heran, "Hah, kenapa Anda tiba-tiba mencari aktris Park?" Kim Deok-hyung menjawab, "Ah, bukan apa-apa, aku cuma penasaran aja di mana dia sekarang."
karena dia tidak kelihatan dari tadi, sejak adegan yang sebelumnya. Produser Nim sedikit mengerut, ah, iya juga ya, cuma aktris Park saja yang tidak kelihatan di lokasi, bahkan sebelumnya, aku masih menunggu untuk dialog sang ibu, tapi dia malah tidak mengucapkannya, makanya aku cut. Kim Deuk-hyung tertawa kecil, apa Anda tidak memperhatikan wajah aktris Park? Tadi dia terlihat merah dan marah loh, dan saya rasa, sepertinya dia tidak menduga hal itu bisa terjadi. Lagi pula, siapa yang akan menyangka, kalau aktor cilik sepertinya, bisa melakukan improve sebagus itu. Dia menambahkan, normalnya, ini adalah perang dingin antara aktor profesional, tapi saya tidak menyangka, kalau perang kali ini dimulai oleh seorang bocah. Mendengar hal itu, produser Nim dalam hati bergumam, dia benar, bagaimana Yongguk bisa berakting sebagus itu? Karena saat pertama kali aku bertemu dengannya, dia hanya terlihat seperti seorang anak biasa yang sopan, tapi memang, ekspresi wajahnya kala itu, sulit untuk dilupakan, padahal dulu kupikir, itu cuma rasa grogi karena malu bertemu orang baru, tapi nyatanya tidak. Karena ekspresinya itu, lebih seperti muak akan suatu hal. Akan tetapi, dengan penuh ragu dia melanjutkan, tidak. Kayaknya itu cuma karena dia unik saja, lagian, ngapain juga aku mikir aneh-aneh, dia kan cuma anak kecil. Kim Deuk-hyung lalu bertanya, produser Nim, apa sekarang kita bisa melanjutkan syutingnya? Produser Nim menjawab, tentu, dan jangan lupa untuk tilt down ya, pastikan wajah sang ibu tersorot dengan jelas di adegan monolog, dan aku akan memotong bagian yang tidak diperlukan, jadi Anda rekam secara utuh saja, lalu jangan lupa juga, angkat jempolmu kalau semuanya sudah pas ya, karena kalau miskomunikasi, kita harus mengulang lagi dari awal. Kim Deuk-hyung tertawa kecil, hoho, produser Nim, aku tahu apa yang harus kulakukan, jadi jangan ajarin aku, lebih baik, sana kasih tahu ketua tim Lightning Choi, jangan sampai mereka ikut masuk frame, terus ingatkan mereka juga, kabelnya jangan sampai ngawur, karena tadi aku hampir saja kesetrum. Produser Nim tertawa puas, hahaha, Anda jangan khawatir. Mereka sudah aku kasih tahu kok. Beberapa waktu kemudian, produser Nim tampak telah bersiap untuk kembali melanjutkan proses syutingnya. Namun, seketika dia terlihat kesal, dikala melihat para kru yang malah terlihat santai. Kemudian, dengan nada kencang dia berkata, "Hei, apa kalian mau di sini terus sampai malam? Kenapa persiapannya lama sekali?" Pria di sampingnya menanggapi, "Bukan begitu Pak, tapi tampaknya ada sedikit masalah dengan seorang pedang di sini." Tentu saja, mendengar hal itu produser Nim dibuat terkejut. Sementara di sisi lain, Park Soo-young yang masih kesal dengan kejadian sebelumnya, kini dia masih berada di ruangan makeup. Bahkan saking kesalnya, dia pun sampai terus menggigiti bibirnya, hingga seorang wanita yang di sampingnya berkata, "Uni, tolong hentikan itu, karena bibirmu bisa saja berdarah nanti." Dia menambahkan, "Apa perlu aku ambilkan handuk lagi, atau salep anti nyeri?" Park Soo-young menatap sinis, lalu berkata, "Apa kau tidak lihat, kalau bajuku ini masih basah? Dan apa kau mau, aku syuting dengan bau amis seperti ini?" Wanita itu mengernyit, "Ah, baiklah, akan saya ambilkan gantinya." Park Soo-young dalam hati bergumam, "Cih, baunya amis sekali. Lagian, ngapain juga itu bocah, pakai acara ngelempar ikan padaku segala. Bahkan, aku dibuat emosi dan sampai lupa dengan dialog bagianku karena bocah itu." Meski begitu aku paham betapa cepatnya dia menghafal naskah dan memahami karakternya, padahal awalnya kukira dia hanya lagi beruntung saja. Dia melanjutkan, tapi apa yang membuatnya lebih luar biasa lagi adalah, saat syuting sudah berakhir, karakternya seketika berubah drastis menjadi dirinya sendiri lagi. Ini adalah sensasi keterasingan yang hanya bisa dirasakan ketika lawan bermainku itu lebih senior dariku. Jangan bilang kalau rasa yang kurasakan saat ini adalah perasaan takut tersinggung. Tapi rasanya itu tidak mungkin, karena sejak meninggalkan dunia teater, aku tidak lagi menganggap bahwa akting adalah seni. Aku melakukan ini, tidak lebih hanya untuk kepopuleran dan uang saja. Namun, aku sendiri tidak benar-benar membenci akting, tapi aku tidak menyangka saja, kalau aku akan kembali ke pekerjaan ini lagi. Tapi dia bilang, kalau dia tidak pernah belajar akting sebelumnya, jadi itu aneh sih. Padahal, produser Nim juga bilang, kalau dia selama ini, hanya tinggal di sebuah desa yang bernama Yangdo. Cerita berlanjut, Park Soo-young yang tampak penuh kesal berkata, "Hei, kenapa persiapannya lama sekali?" Tiba-tiba, seorang pria di ujung pintu berkata, "Uni, Anda tidak boleh keluar dulu, karena di luar sedang ada keributan yang terjadi." Namun, alih-alih mendengarkan perkataannya,
Park Soo-young seakan tak peduli dan langsung pergi keluar. Di sana, dari kejauhan dia melihat banyak orang yang sedang berkumpul. Sementara itu, seorang pedagang yang tampak beradu argumen berkata, "Mau berapa lama lagi kalian memblokir jalan Hah? Kalau kalian kayak gini terus sampai tengah hari, akan kutuntut kalian." Produser Nim, dengan nada menenangkan menanggapi, "Maafkan kami, tapi kami sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Selain itu, kami juga sudah berusaha untuk tidak seberisik mungkin dan pergi secepat mungkin ketika syuting berakhir, jadi, tidak bisakah Anda bersabar sedikit lagi?" Namun, pedagang itu tiba-tiba mendorong produser Nim, lalu berkata, "Apa matamu tidak lihat, dagangan para penjual hanya dikelilingi oleh lalat, karena ulah kalian yang membuat sepi para pengunjung. Apa kalian gak mikir, kalau itu mata pencaharian kami? Dan kalau bisnis kami sampai bangkrut, apa kalian mau tanggung jawab menafkahi keluarga kami?" Sementara itu, Park Soo-young yang menyaksikan dari kejauhan berkata, Kayaknya bakal lama tuh." Namun tiba-tiba, dia melihat Zhang Yongguk yang sedang berjalan ke arah mereka. Tentu saja, hal tersebut membuat Park Soo-young terkejut. Lanjut dia berkata, "Apa yang dia lakukan di tempat bahaya seperti ini? Dia tidak berencana untuk melerai keributan itu kan?" Kemudian, dengan wajah panik, dia pun langsung berlari ke arah Zhang Yongguk. Tapi sayangnya, dia pun tidak sempat menahan Zhang Yongguk, yang tiba-tiba berteriak di tengah-tengah mereka. Tentu saja, perhatian mereka pun seketika beralih kepadanya. Kendati demikian, Zhang Yongguk dengan nada penuh yakin berkata, "Aku, Zhang Yongguk. Aku berjualan ikan di pasar Namhang. Jadi aku paham betul, apa yang kalian rasakan di pasar, bangun pagi-pagi buta, dan membongkar pasang tenda setiap hari. Aku paham semua itu." Pedagang itu menimpali, "Jangan dengarkan dia, dia itu bocah yang juga ikutan syuting di sini." Zhang Yongguk menanggapi, "Ya, aku memang ikut syuting di sini, lalu kenapa?" Dia melanjutkan, "Asal kalian tahu, syuting ini juga secara tidak langsung, telah mempromosikan pasar tradisional di Busan. Dan oleh sebab itu, apa kalian tidak mau, jika jumlah pengunjung pasar bertambah?" Pedagang itu terkejut, lalu berkata, "Hah? Mempromosikan pasar katamu? Kau memang pandai bicara ya bocah, tapi sebenarnya, kau itu tidak tahu apa-apa." Zhang Yongguk, dengan gesturnya membalas, "Mungkin kalian memang tidak percaya dengan apa yang aku katakan ini, tapi kalian semua tahu ikan makarel kan? Ada yang menangkapnya menggunakan jaring, ada juga yang menggunakan pancing, dan mungkin cara yang digunakan memang berbeda, tapi ikan yang didapatkan tetap sama. Jadi maksudku, sama halnya dengan pasar ini. Pihak pengembang sudah berusaha keras untuk mempromosikan tempat ini, mulai dari iklan dan festival yang diadakan setiap tahun. Jadi, apa kalian tidak pernah memikirkan tentang itu? Apa kalian ingin, tempat ini hanya dikunjungi oleh orang itu-itu saja?" Dia menambahkan, "Bahkan aku lihat, anak muda sekarang, lebih sering pergi ke pasar Nampodong dan Yongdo-gu akhir-akhir ini. Namun tentu saja, masih ada 1 atau 2 anak muda yang datang ke pasar ini. Tapi jika seperti ini terus, pasar ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jadi coba kalian pikirkan itu juga. Dan jika drama ini sudah mulai tayang, aku yakin, pasar Jagalchi atau bahkan pasar Namhang sekalipun, pasti akan dibanjiri oleh orang-orang dari Seoul. Maka dari itu, tolong berikan sedikit kemurahan hati kalian. Dan juga, sejak kapan warga Busan jadi sekasar ini?" Tentu saja, mendengar penjelasan dari Zhang Yongguk yang masuk akal, akhirnya berhasil membuat semua pedagang di sana mulai mengerti, karena di sisi lain, dengan adanya syuting ini, mereka pun akan sangat diuntungkan di masa depan. Kemudian, salah satu pedagang dengan penuh sesal berkata, "Maafkan aku, mungkin karena usiaku yang sudah tua, jadinya tidak bisa berpikir dengan jernih." Produser Nim menanggapi, "Tidak, kamilah yang salah, seharusnya kami memberitahu kalian terlebih dahulu." Sementara di sisi lain, melihat situasi yang telah kembali tenang, Zhang Yongguk pun tampak bernafas lega. Beberapa waktu kemudian, Kim Deok-hyung yang tampak penuh kagum berkata, "Aku pikir, yang dilakukan Yongguk hari ini benar-benar luar biasa. Andai dia lahir di masa lampau, mungkin saja dia sudah jadi jenderal." Kim Ji-yong menambahkan, "Itu benar, bahkan, aku belum pernah melihat bocah lain, yang bisa bicara sejelas dan selantang yang dia lakukan." Kim Deok-hyung menimpali, "Ya, selain itu, apa kau lihat orang yang teriak-teriak sebelumnya? Bahkan dia langsung diam seketika dibuatnya." Dia menambahkan, "Produser Nim, aku punya firasat bagus, kalau suatu saat nanti, Yongguk itu akan jadi artis besar. Dia itu sudah seperti seorang bintang, yang memiliki daya tarik tersendiri."
Produser Nim, dalam hati bergumam, dia benar, akting Zhang Yongguk itu, memang punya daya tarik tersendiri, sama halnya seperti aku yang tertarik, saat melihatnya berjualan di pasar Namhang bersama ibunya, namun tetap saja, bagaimana dia bisa punya bakat seperti itu? Apakah dia sendiri tahu, akan bakatnya itu? Cerita berlanjut, Kim Deok-hyung, yang sedang bercengkrama dengan seorang pelayan berkata, "Hei, Ajuma. Aku penasaran dari tadi, dengan papan kayu yang bertuliskan ibu, itu apa maksudnya?" Ajuma menjawab, "Oh, itu. Kapan hari ada nelayan yang mabuk, terus bikin rusuh, jadi aku tempel saja itu di sana, dan tidak disangka ternyata berhasil. Lagi pula, mereka kalau mabuk sudah kayak bayi yang mengamuk, tapi langsung tenang ketika melihat tulisan ibu di sana itu." Park Su yang tiba-tiba menyela, "Wah. Sudah kuduga, tulisan itu memang memiliki arti yang mendalam bagi beberapa orang, tapi, Tuan Kameramen, kenapa kita harus makan di sini sih?" Kim Deok-hyung tertawa kecil, "Artis Park, kenapa Anda marah seperti itu?" Park Su yang menjawab, "Aku tidak marah, tapi ini kan makan malam bersama kita, jadi kenapa harus di tempat murah seperti ini sih?" Kim Deok-hyung menimpali, "Lihatlah artis Park ini, apakah Anda sudah mulai muak, duduk di tempat bapak-bapak biasa kumpul? Padahal, seperti yang Anda lihat, tempat ini nyaman, dan ini tidak seperti aku mengajak Anda untuk makan jajambab, jadi minumlah dengan tenang. Lagian, makanan di sini murah dan tidak akan ada yang melarang, bahkan, kalau kita tertawa atau bicara dengan keras sekalipun, itu tidak akan jadi masalah." Dia melanjutkan, "Lain kali, biar produser Nim yang mentraktir Anda ke restoran di Seoul, tapi maaf, hari ini aku cuma bisa ngajak makan di tempat ini." Seketika Park Su yang mengernyit, "Tidak, bukan seperti itu maksudku." Sementara, menanggapi perdebatan di antara mereka, produser Nim hanya bisa tertawa kecil. Kim Deok-hyung lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, pasti bakalan lebih seru kalau Yongguk ikut, kenapa Anda tidak mengajaknya ke sini?" Produser Nim menjawab, "Aku sudah mengajaknya, tapi dia menolak. Dia bilang, dia ingin membantu ibunya, jadi aku tidak bisa memaksanya." Park Su yang menyela, "Ibu katamu? Itu tidak mungkin, karena dia bilang, kalau dia tidak pernah belajar akting kan. Jadi untuk bisa memainkan peran anak durhaka sebagus itu, kupikir itu memang sifat asli dia kepada ibunya saat di rumah, benar kan?" Kim Deok-hyung memasang wajah datar, lalu berkata, "Astaga, aku paham, Anda mungkin bingung dengannya, tapi Anda jangan berkata seperti itu." Park Su yang membalas, "Tidak, itu pasti benar, karena aku yakin, dia kalau di rumah itu sangat kasar dengan ibunya." Namun, produser Nim secara tiba-tiba menggebrak meja, tentu saja, hal itu seketika membuat Park Su yang terdiam. Lanjut produser Nim berkata, "Aktris Park, tolong jaga bicara Anda." Cerita kemudian berpindah ke pasar Namhang. Di sana, tampak langkah kaki Zhang Yongguk, yang tengah terburu-buru menuju toko ibunya, bahkan saking terburu-burunya, dia pun sampai menabrak seorang pria, namun ternyata, pria itu adalah Ah In Kyo dari toko buah, bahkan, dia pun mengenali jika dia adalah Zhang Yongguk. Lanjut Ah In Kyo berkata, "Yongguk, apa hari ini kamu juga mau syuting?" Dia melanjutkan, "Wah, sepertinya ibu kota akan punya artis terkenal dari Namhang kita." Zhang Yongguk tertawa kecil, "Ah, gak juga kok paman, aku cuma ngomong beberapa baris kata di depan kamera saja, jadi gak bisa disebut artis juga kan, tapi, kalau aku jadi artis beneran, apa aku bakalan dikasih buah gratis gak nih?" Ah In Kyo dengan antusias menanggapi, "Loh, ya jelas dong. Tapi aku minta tanda tanganmu sebagai bayarannya, dan pokoknya, kau bakal kukasih buah yang paling segar di tokoku deh." Kemudian, seorang pedagang wanita berkata, Yongguk ya, ngomong-ngomong, kalau kamu jadi artis beneran, aku bakal masakin kimchi jjigae setiap kali kamu main ke sini." Dan begitupun semua orang yang ada di sana. Mereka tampak antusias melihat kehadiran Zhang Yongguk. Kendati demikian, Zhang Yongguk yang menanggapi hal itu pun berkata, "Wah, terima kasih semua. Sepertinya aku perlu bikin tiket antri untuk tanda tanganku nih, hehehe, tapi maaf, aku lagi buru-buru mau bantu ibuku, jadi aku harus pergi dulu." Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, ibunya yang tampak penuh heran berkata, "Kenapa ada banyak sekali baju, bahkan, sampai ada beberapa kotak?" Dia melanjutkan, "Ah, Yongguk, kamu pasti capek setelah seharian syuting kan, jadi nak, kenapa tidak langsung pulang saja?" Zhang Yongguk tertawa kecil, "Tidak apa-apa bu, aku kesini karena kangen sama ibu." Ibunya menghela napas, "Tapi tetap saja, kau pasti sangat capek kan?" Namun, tanpa berkata apapun, Zhang Yongguk tiba-tiba langsung memeluk sang ibu. Ibunya yang tampak terkejut pun berkata, kamu kenapa nak? Baju ibu masih bau keringat loh." Zhang Yongguk,
dengan nada santai menanggapi, "Gak apa-apa kok Bu, karena bagiku, bau ibuku tetap enak." Ibunya menimpali, "Hah, bau ikan kok enak? Ada-ada saja kamu ini." Kemudian, Zhang Yongguk yang kembali menarik rodanya berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku duluan ya Bu, nanti aku tunggu ibu di rumah." Dia melanjutkan, "Ayo buruan pulang Bu, kita harus makan itu, sebelum jadi gak enak nanti." Ibunya bertanya, "Memangnya apa ini?" Zhang Yongguk menjawab, "Itu daging perut sapi, dan itu dikasih sama sutradara untuk kubawa pulang." Singkat cerita, sesampainya di rumah, ibunya pun langsung memasak daging itu. Kendati demikian, ibunya dengan nada penasaran berkata, "Yongguk, kita harus berterima kasih pada Pak Sutradara, tapi selain itu, kenapa dia bisa berpikir untuk memberikan daging ini ke kita? Lalu, gimana dia bisa tahu kalau samgyeopsal itu makanan kesukaan keluarga kita?" Namun, alih-alih menjawab semua rasa penasaran sang ibu, Zhang Yongguk malah menyuapinya. Lanjut dia berkata, "Ini adalah hasil dari anak ibu ini, jadi jangan ragu Bu, makanlah yang banyak." Kemudian, ibunya yang tampak menikmati makan itu berkata, Enak sekali." Dia menambahkan, "Yongguk, nanti kalau ibu sudah bisa main ke lokasi syuting, ibu mau berterima kasih secara langsung ke Pak Sutradara." Zhang Yongguk tiba-tiba bertanya, "Ibu, bukankah berjualan di pasar itu susah?" Ibunya menjawab, "Memang apa susahnya? Apa anak ibu ini sedang mengkhawatirkan ibunya?" Zhang Yongguk menanggapi, "Tentu saja, karena bukan hanya ibu saja yang berjualan ikan di pasar itu, dan aku tahu betapa susahnya berjualan ikan di pasar." Ibunya tersenyum tipis, "Yongguk, lihat ibu Nak." Dia melanjutkan, "Perlu kau tahu, bagi seorang ibu, melihat anaknya bisa makan kenyang, seketika membuat kelelahan ibu meleleh, layaknya seperti permen kapas yang terendam air. Lagi pula, dagangan ibu sekarang makin laris, sejak kamu bantu waktu itu, bahkan, sampai bikin iri penjual lain loh. Tapi sekarang, setelah beberapa kali melihat kamu berjualan, mereka pun akhirnya meniru cara yang kamu pakai itu." Zhang Yongguk dalam hati bergumam, meskipun ibu bilang seperti itu, tapi semua kesulitannya sangat terlihat jelas, dari tangannya yang penuh dengan luka itu. Ibu mungkin ingin menyerah, tapi ibu juga tidak ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia sedang kesulitan. "Aku tidak tahu, apakah semua beban itu ada karena menyandang nama ibu." Lanjut Zhang Yongguk berkata, "Bu, sini biar aku saja yang memanggangnya. Lagi pula, ibu juga harus ikut makan." Ibunya menanggapi, "Hoho, jangan pedulikan ibu, kamu makan saja yang banyak Nak." Zhang Yongguk tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, mau sampai kapan ibu ingin bekerja keras demi aku seperti ini?" Ibunya sedikit mengernyit, "Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja, sampai kamu kuliah dan bahkan menikah, atau mungkin juga, sampai kamu bisa mencari uang sendiri." Dia melanjutkan, "Ibu tidak tahu, gadis seperti apa yang akan menggantikan ibu, untuk merawat anakku nanti, tapi siapapun itu, dia harus merawat putraku dengan sepenuh hati. Selain itu, tidak peduli apa yang orang lain katakan, karena sampai kapanpun, kamu tetaplah putraku tersayang." Mendengar hal itu, seketika Zhang Yongguk pun berlinang air mata. Ibunya menatap heran, lalu bertanya, "Ya ampun, Nak, kenapa kamu menangis?" Zhang Yongguk dengan nada terseduh-seduh menjawab, "Tidak apa-apa kok Bu, ini cuma perih sedikit, karena terkena asap saja." Namun, meski Zhang Yongguk berusaha menyembunyikan kesedihannya, pada akhirnya dia pun tidak bisa menahan luapan tangisannya. Keesokan harinya, Zhang Yongguk pun kini sudah berada di lokasi syuting. Namun, Kim Ji-yong yang datang menghampirinya berkata, "Wah, Yongguk, mukamu kenapa tuh? Kok matamu bengkak gitu? Apa mungkin kau habis begadang semalaman?" Zhang Yongguk menghela napas, lalu menjawab, "Ya, anggap saja begitu, tapi makeup artisnya bilang, masih bisa diakalin pakai makeup kok." Kim Ji-yong tertawa kecil, "Ya sudah, kalau gitu makanlah yang banyak. Oh ya, apa kau mau sosis?" Zhang Yongguk menimpali, "Seharusnya aku yang bilang gitu, karena gimana bisa kuat kerja, kalau Anda makannya cuma segitu saja." Dia lalu memberikan sedikit makanannya seraya berkata, "Ini ambillah telurku, lumayan kan buat nambah protein." Kim Ji-yong sedikit mengernyit, "Tapi aku sudah punya telur." "Tapi ngomong-ngomong, gimana menurutmu syuting di pagi hari gini? Apa menurutmu ini melelahkan?" Zhang Yongguk sejenak berpikir sebelum menjawab, "Ah, tidak sulit kok, lagi pula, ini kan cuma adegan pendek, di mana aku cuma munculin wajahku sesekali saja, tapi justru menurutku, Andalah yang seharusnya lebih sulit, karena Anda harus mengatur kebutuhan dua anak kecil sekaligus hari ini, bukankah begitu?" Kim Ji-yong terhenyak, lalu berkata, Sudah kuduga, cuma kau yang paling mengerti kesulitanku, tapi aku penasaran, kenapa kok kamu bisa tahu sedetail itu?"
Kemudian, dengan penuh antusias dia melanjutkan, Yongguk, aku sangat bersyukur bisa mengenalmu, kau adalah bocah paling dewasa yang pernah kutemui, dan kau juga akan dikenal sebagai sang penyelamat dari Jagalchi. Yeyah, itu keren kan? Zhang Yongguk tertawa kecil, hahaha, padahal aku gak nyelamatin apa-apa, aku cuma ngajak ngomong doang, tapi baiklah, kalau begitu, sekalian jadikan aku terkenal, tapi jangan di Jagalchi saja, di Namhang juga dong, dan awas saja kalau gak terkenal, aku gak akan main kesini lagi. Kim Ji-yong dengan penuh yakin menanggapi, hahaha, tenang aja, kau pasti akan terkenal. Dia melanjutkan, ngomong-ngomong, apa kau sudah melihat aktor cilik yang jadi partnermu hari ini? Ya, tentu saja sudah, jawabnya dengan sigap. Kim Ji-yong kembali berkata, gimana menurutmu? Aku yakin, kau pasti berdebar-debar kan? Karena dia itu adalah salah satu artis cilik yang populer di Seoul, bahkan menurut rumor yang beredar di seputaran stasiun TV, adalah kalau dia itu imut dan jago akting. Namun, dengan ekspresi datarnya, Zhang Yongguk berkata, oh, gitukah? Dia melanjutkan, ya wajar sih kalau dia itu imut, kan dia masih kecil.